Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Savehos. Bab 1133-1174, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Li Changgong bermaksud membiarkan dunia luar berpikir bahwa mereka berdua hanya bertengkar. Dengan cara ini dia tidak akan terlihat terlalu buruk. Mengatakan hal-hal seperti itu di depan semua orang sangat menguji rasa malunya. Lagi pula, hasil pertempuran ada di depan mata semua orang. Namun demi masa depannya sendiri, ia harus melakukannya. Zhang Yi menyipitkan matanya dan setelah beberapa saat ia berkata perlahan, "Yang lain hanya saksi, tapi aku peserta. Jadi kali ini, aku ingin 3 kali lipat jumlahnya. Jika dihitung dengan biaya kehadiran yang kau bayarkan kepadaku atas bantuanku, kau berutang padaku 600 juta untuk perlengkapan. Itu adalah persediaan senilai 600 juta sebelum akhir dunia, cukup untuk mengisi gudang besar. Terlebih lagi, perlengkapan ini berbeda dengan perlengkapan supermarket yang dikumpulkan Zhang Yi. Apa yang diberikan Li Changgong kepadanya pastilah kebutuhan hidup. Misalnya, makanan, energi, material, senjata, DLL. Oleh karena itu, jika dihitung dengan cara ini, nilainya jauh lebih tinggi." Li Changgong menggertakkan giginya dan mengangguk setuju. Wajah Zhang Yi berseri-seri karena senyum. "Saudara Li, jangan khawatir. Aku senang berteman. Aku bertekad untuk menjadi temanmu. Mengenai apa yang terjadi selama kompetisi kita hari ini, hanya langit dan bumi, dan semua orang yang hadir di sini, yang tahu. Kejadian ini tidak akan pernah tersebar." Hati Li Changgong juga berdarah. Tak disangka, kali ini ia harus mengeluarkan perlengkapan senilai 1 miliar sekaligus. Bahan-bahan tersebut pada dasarnya merupakan sumber daya yang tidak terbarukan. Dengan produktivitas wilayah barat laut saat ini, mustahil untuk memproduksinya dalam jangka pendek. Demi wajah dan statusnya, dia harus mengeluarkan perlengkapan itu. Jiang Han berjalan mendekat dan berkata lembut kepada Li Changgong, "Saudaraku, aku tidak menginginkan bagianku." Li Changgong menarik napas dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa lagi. Kecuali mereka berdua, semua orang di ruangan itu sangat bahagia saat ini. Terutama Qin Qigong, Paji Gesang dan Han Shanzuo, wajah mereka hampir bengkok karena tertawa. Mereka datang hanya untuk menonton kesenangan dan mendapat tawaran menarik. Akan tetapi, mereka tidak mengingat kebaikan hati ini kepada Li Changgong, melainkan kepada Zhang Yi, sehingga kaungan mereka terhadap Zhang Yi menjadi lebih bersahabat. Qin Qigong berkata sambil tersenyum, "Semua orang di 4 lautan adalah saudara, dan perdamaian adalah hal yang paling berharga di dunia. Kalian berdua bisa dibilang saling mengenal melalui pertarungan. Setelah hari ini, semua dendam masa lalu akan berlalu. Mari kita semua bekerja sama untuk mempertahankan kerajaan Huasu kita." Semua orang tertawa dan suasana pun menjadi penuh kegembiraan. Hanya Li Changgong yang tidak bisa tertawa. Qin Qigong mengatur mobil untuk membawa semua orang ke sana. Saat pergi, Li Changgong menelepon Zhang Yi. "Yes." Zhang Yi menoleh dan menatap Li Changgong. "Ada apa?" Li Changgong mengerutkan kening, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata kepada Zhang Yi, "Jangan panggil aku dengan namaku lagi." Zhang Yi mencibir, "Kau sangat angkuh." Konvensi nama kode berasal dari militer, yang digunakan untuk menyembunyikan identitas seseorang saat menjalankan misi. Tapi sekarang, hanya ada beberapa Ipsilon di negara Huasu, jadi siapa yang tidak tahu siapa pihak lainnya? Li Changgong berkata kepada Zhang Yi, "Nama adalah hal yang sangat berbahaya, jadi kau harus berhati-hati." Ketika Zhang Yi mendengar ini, detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Tatapan mata Li Changgong tampak serius, tidak seperti sedang bercekau, juga tidak sengaja mencari masalah. Ini tampaknya seperti pengingat yang halus. Zhang Yi terdiam sejenak, lalu menjawab, "Oke, aku mengingatnya.
Gou Chen. Li Changgong mengangguk, mengerutkan kening, dan pergi bersama Jiang Han. Dan pertemuan malam ini untuk sementara diakhiri karena pertarungan antara Zhang Yi dan Li Changgong. Namun, Qin Qigong telah mengatakan semua yang ingin dikatakannya. Ia meminta perwakilan masing-masing daerah untuk mempertimbangkannya secara matang setelah kembali ke daerah dan kemudian memberikan jawaban dalam waktu seminggu. Li Changgong pada dasarnya akan setuju. Dia sekarang perlu melakukan sesuatu untuk mengokohkan posisinya. Baru saja kalah dari Zhang Yi, sangat penting baginya untuk berpartisipasi dalam gerakan di Pegunungan Qinling dan mendapatkan sepotong biji yuan. Akan tetapi, selain dia, tidak ada seorang pun yang terburu-buru mengemukakan pendapatnya. Zhang Yi berpikir diam-diam dalam hatinya. Sebenarnya, pergi ke bawah tanah bukan masalah besar baginya. Kemampuan pertamanya adalah menyelamatkan hidupnya, dan dia dapat dengan mudah melarikan diri bahkan di bawah tanah yang berbahaya. Selain itu, menurut informasi yang diberikan oleh distrik Shengjing, kekuatan dua raja serangga kelabang tingkat Epsilon hanya setara dengan 10.000 kereta putih. Namun, ia tidak terburu-buru menjawab. Ia malah berencana untuk memikirkannya sejenak sebelum memberikan tanggapan. Lagi pula, ini bukan urusan bisnis, dan masih banyak waktu. Dia bisa memanfaatkan waktu ini untuk mengajak teman-temannya di penampungan berkeliling Shengjing. Zhang Yi dan yang lainnya kembali ke kota Shengjing Minghuang. Deng Shentong dan yang lainnya menunggu di luar aula konferensi, tidak tahu bahwa mereka telah pergi dan memulai pertempuran yang berlangsung selama setengah hari. Jadi, hari sudah pagi keesokan harinya, dan langit gelap gulita, tetapi tidak ada seorang pun yang pergi. Mereka malah menunggu di aula samping untuk kabar dari Zhang Yi dan yang lainnya. Mereka hanya menganggap pertemuan itu terlalu penting, jadi berlangsung lama. Baru setelah Zhang Yi dan yang lainnya kembali, aku menyadari bahwa aku memiliki reaksi yang positif tadi malam. Youke Er, Yang Mi dan yang lainnya datang dan bertanya dengan khawatir, apakah kau baik-baik saja? Zhang Yi tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak memilikinya, tapi dia memilikinya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tahu bahwa Zhang Yi telah menang. Semua orang tersenyum lega. Deng Shentong tampak tercengang. Dia satu-satunya yang tidak tahu kekuatan Zhang Yi saat ini, jadi wajar saja jika dia tampak tercengang. Akan tetapi, saat mata Zhang Yi mengamati mereka, dia tidak melihat Fatih Su. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana Fatih Su? Wajah semua orang menunjukkan senyum yang ambigu. Lu Keran menjawab, saudara Chunlei sedang pergi bersama pengurus rumah tangga yang bertugas menjemput kita. Ekspresi Zhang Yi menjadi sangat halus. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan sesuatu. Pada saat ini, Fatih Su tampaknya telah menerima berita bahwa Zhang Yi telah kembali, dan dia juga bergegas kembali dari luar pintu. Saat dia masuk, semua orang menatapnya. Fatih Su menggaruk kepalanya bingung. Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa ada yang salah dengan wajahku? Di belakangnya, pengurus rumah tangga halaman, Li Yangyang, datang sambil tersenyum, membungkuk hormat, dan berkata, semuanya, hari sudah mulai malam. Apakah kalian ingin kembali ke istana dan beristirahat? Atau kau butuh mandi atau makan? Kalau begitu, aku akan segera menyuruh seseorang menyiapkannya. Zhang Yi menatap ke arah Fatih Su, lalu ke arah si cantik jangkung Li Yangyang, matanya penuh dengan ekspresi aneh. Ayo kembali dulu. Beberapa hal tidak nyaman untuk dikatakan di sini. Jadi Zhang Yi membawa semua orang kembali ke rumah besar tempat mereka tinggal pada pagi hari. Li Yangyang mundur dan meminta seseorang untuk menyiapkan layanan yang mereka butuhkan. Hanya Zhang Yi dan orang lain dari wilayah Jiangnan yang tersisa di ruangan itu. Begitu orang luar mendengarnya, Deng Shentong bertanya dengan tidak sabar, Sang Tua, apakah kau memukul Li Changgong? Zhang Yi meminum teh hangat dan mengangguk perlahan. Deng Shentong terdiam cukup lama. Seperti dugaanku,
kau masih misterius seperti sebelumnya. Tak seorang pun bisa melihat kekuatanmu. Yang Xin duduk di sofa tak jauh dari Zhang Yi, memegang cangkir teh yang indah. Sambil menyeruput teh, ia bertanya kepada Zhang Yi. Kakak, apakah kau berencana pergi ke pegunungan Qinling? Zhang Yi tersenyum kecil dan bertanya, apakah menurutmu aku harus pergi? Yang Xin mengangguk tanpa ragu. Distrik Shengjing tidak punya alasan untuk mencelakai saudaraku. Menurut mereka, penjaga lembah Wuyou masih hidup, yang berarti ancaman di bawah tanah tidak semenakutkan yang dibayangkan. Berdasarkan situasi saat ini, jelas mustahil bagi wilayah Laut Cina Timur untuk berpartisipasi dalam operasi tersebut. Li Changgong pasti akan berpartisipasi demi menyelamatkan muka. Sedangkan untuk wilayah Barat Daya, Yang Xin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dari orang-orang yang mereka kirim, jelas mereka tidak punya rencana dalam hal ini. Mereka hanya asal bicara. Namun saat ini, Shengjing memiliki setidaknya 2 orang, Zhenyezi dan Gou Chen, yang dapat diberangkatkan. Situasi di wilayah timur laut masih belum pasti. Tetapi meskipun demikian, jika kau bertindak, ketiga Ipsilon akan bekerja sama. Kemungkinan keberhasilan operasi ini sangat tinggi. Zhang Yi mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Lagi pula, aku punya banyak keraguan tentang dunia rahasia bawah tanah itu. Dia teringat pada lelaki berbaju besi hitam di lembah kabut dan Raja Naga yang, setelah berubah, keadaannya lebih buruk daripada mati. Ada juga kata-kata terakhir Raja Naga sebelum kematiannya. Perasaan krisis yang kuat menyelimuti Zhang Yi. Meskipun kita tidak tahu kapan krisis itu akan datang, ketika orang menghadapi ketakutan yang tidak diketahui, cara terbaik untuk memberikan rasa aman adalah dengan terus meningkatkan kekuatan diri sendiri. Jika Zhang Yi memperoleh mineral itu, dia dapat meningkatkan tingkat pertahanan seluruh tempat perlindungan secara signifikan. Kesepakatan ini masih memiliki banyak marin keuntungan dan layak dilakukan. Aku akan mempertimbangkan masalah ini dengan serius, tetapi aku harus mengamati dengan saksama untuk melihat apa yang terjadi di wilayah lain. Jika tidak ada masalah, aku bisa melakukan perjalanan ini. Sementara Zhang Yi berbicara, Youke meletakkan salah satu lengannya di depan tubuhnya. Tangannya memancarkan cahaya terang, dan mulai memeriksa tubuhnya. Untuk mencegahnya terluka secara diam-diam selama pertempuran dengan Li Changgong. Zhang Yi menatapnya, lalu menatap Yang Xin, Yang Mi dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, tidak ada yang bisa dilakukan beberapa hari terakhir ini, jadi kita bisa jalan-jalan santai di sekitar Shengjing. Oh, masih ada satu hal lagi. Pak Tua Deng, tolong bantu aku mengaturnya. Zhang Yi memkaung Deng Shentong. Keluarga Deng memiliki akar yang dalam di kerajaan Huasu, dan juga memiliki koneksi luas di Shengjing. Deng Shentong duduk tegak dan berkata, katakan saja apa yang kau butuhkan. Dia akan dengan senang hati membantu Zhang Yi. Zhang Yi tersenyum dan berkata, carilah cara untuk membantuku memeriksa apakah ada orang yang masih memiliki kerabat di Shengjing. Sebaiknya berkomunikasi dengan orang-orang di daerah lain. Jika mereka menemukan kerabat yang masih hidup, mereka bisa dikirim ke kota Tianhai. Setelah mendengar kata-kata Zhang Yi, ekspresi semua orang yang hadir langsung menjadi rumit. Paman Yu mendesah dan menggelengkan kepalanya. Kampung halamannya adalah sebuah desa kecil di utara. Sebagai seorang bujangan yang bekerja jauh dari rumah sepanjang tahun, ia tidak memiliki kerabat dekat di rumah. Sekarang, Zhang Yi adalah kerabatnya. Belum lagi Fatisu, dia terus memegang konsol game erat-erat setelah kembali. Setelah mendengarkan kata-kata Zhang Yi sebentar, dia merasa lega dan lega. Untungnya, semua orang di desa kami sudah meninggal. Lalu dia menundukkan kepalanya dan meneruskan permainannya. Namun Yang Xin dan wanita lainnya berbeda. Baik keluarga Yang maupun keluarga You dianggap sebagai keluarga baik-baik. Lu Keren tidak berasal dari keluarga kelas atas, tetapi ia juga seorang intelektual tingkat tinggi. Setelah meninggal,
Kemungkinan kerabat dekat mereka untuk bertahan hidup juga lebih tinggi daripada orang biasa. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa aku tidak ingin mencarinya. Tetapi, mereka juga memiliki beberapa kekhawatiran dalam hati mereka. Jika kau menemukan keluarga, apakah kau akan tetap tinggal bersama Zhang Yi atau tetap bersama keluargamu? Ekspresi yang Xin paling tenang. Ia menyesap kopi dan berkata dengan tenang, "Aku tidak punya saudara yang harus dicari." Kakeknya meninggal dunia karena sakit di masa kecilnya, dan ibu mertuanya menikah lagi dan tinggal di luar negeri, sehingga mereka jarang berhubungan. Jika bukan karena ini, dia tidak akan mempercayakannya kepada Yang Mi untuk merawatnya dan mengirimnya untuk belajar di sekolah bangsawan tertutup seperti Akademi Tianqing. Jadi ketika Zhang Yi menanyakan pertanyaannya, dia tetap tenang dan langsung menolaknya. Namun, tidak semua orang sebebas dan semudah dia. Setelah kematian, mereka sering berharap anggota keluarga mereka masih hidup. You Haimei mengepalkan tangannya sedikit di depan lututnya. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, "Kalau begitu, aku akan merepotkan kau, Tuan Deng. Aku sebenarnya punya saudara laki-laki yang dulu berbisnis di Shengjing, tapi aku tidak tahu apakah dia masih hidup." You Ke melirik Zhang Yi dengan gelisah, lalu memeluk lengannya erat-erat dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan anak-anak aku. Jika kau bisa menemukan mereka, bisakah kau mengatur tempat tinggal bagi mereka di Tianhai? Jika kau mengikutiku, aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Yang Mi juga berkata, "Aku juga sama." Lu Keran berkata, "Kakak Zhang Yi, aku juga berpikir begitu." Ekspresi mereka agak aneh, seolah-olah mereka takut Zhang Yi tidak senang. Zhang Yi tak kuasa menahan tawa. "Ini kabar baik. Ada apa dengan semua ekspresi di wajahmu itu? Kalau mereka kerabat terdekatmu, kau boleh mengajak mereka. Tianhai sekarang mampu membiayai mereka." Zhang Yi hidup sendirian, dan setelah meninggal, meski ia punya sanak saudara, ia jarang berinteraksi dengan mereka. Tetapi dia tahu bahwa setiap orang membutuhkan kasih akung keluarga, dan dia tidak akan menghilangkan hak ini dari teman-temannya. "Deng tua, pergilah buat pengaturan." Deng Shentong berkata, "Tidak masalah. Meskipun Shengjing juga terkena dampak bencana, dampaknya seharusnya paling kecil. Lagi pula, itu ibu kota, dan semua jenis tindakan darurat sudah sangat lengkap. Aku bisa pergi mencari mereka. Mungkin keluargamu masih di sana. Tapi kalian juga harus siap mental." Deng Shentong merentangkan tangannya. "Jujur saja, sekaya atau semiskin apapun keluarga kalian, pada akhirnya kalian semua akan menjadi keluarga biasa. Kalian semua mengerti bagaimana rasanya berada dalam situasi bencana." Semua orang mengangguk. Mereka sudah siap dan tidak mudah tersinggung. Biarkan saja Deng Shentong pergi dan mencarinya untuk memenuhi keinginannya. Biarkan Deng Shentong yang mengurus masalah ini, tidak masalah. Setelah mengatur semua orang, Zhang Yi berjalan mendekati Fatisu yang duduk di sudut dan menepuk pundaknya. Fatisu kemudian mengalihkan kaungannya dari layar dan menatap Zhang Yi. "Bos?" Zhang Yi berkata sambil tersenyum, "Ceritakan tentang dirimu dan gadis itu." Zhang Yi telah lama menyadari ada sesuatu yang salah antara wanita itu dan Fatisu. Namun, ini baru hari pertama mereka di Shengjing, dan Fatisu sudah merasa terganggu. Jika mereka terus seperti ini, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Zhang Yi harus turun tangan dan mengurus ini. Ketika Fatisu mendengar Zhang Yi menanyakan hal ini, dia tahu ini tentang Li Yangyang. Wajah tuanya malah memerah, sesuatu yang jarang terjadi. Ia mengulurkan tangan dan menggaruk bagian belakang kepalanya, lalu tertawa bodoh. "Bos, apakah kau sudah mengetahui semuanya?" Zhang Yi memutar matanya, "Aku tidak buta. Bahkan anjing yang lewat pun bisa melihat senyum mesum di wajah besarmu." Wajah Fatisu memerah karena gembira. Ia menatap Zhang Yi dengan serius dan berkata kata demi kata, "Bos, aku rasa aku sedang jatuh cinta."
Zhang Yi terdiam. Zhang Yi berdiri di sana dalam keadaan linglung selama sedikitnya 10 detik. Dia membuka mulutnya dan mencoba mengatakan sesuatu. Tetapi setelah berpikir lama, otaknya tidak dapat menemukan kata yang tepat. Setelah sekian lama, akhirnya dia berkata dengan susah payah, "Bukankah kau bilang kau tidak percaya lagi pada cinta?" Fatih Su menjelaskan, masa lalu ya masa lalu, dan masa kini ya masa kini. Dulu, aku belum menemukan wanita yang cocok untukku, tapi sekarang, matanya berbinar-binar, dipenuhi aroma cinta yang masam, aku telah menemukan jodohku. Dia menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan wajah penuh kesalehan dan kebahagiaan. Dulu aku pikir aku cuma bisa ketemu cewek kayak gitu pas main galgame. Nggak nyangka bakal ketemu cewek kayak gitu di dunia nyata. Bos, aku tidak akan melewatkannya kali ini. Zhang Yi mengerutkan kening dan menatap pria gemuk di depannya dengan sedikit jijik. Aku lihat kau sangat lapar. Delusi otaku gendut itu paling mengerikan. Gendut? Apa sih yang mungkin disukai orang darimu? Seperti kau gendut? Atau kau suka pergi ke kota Blizzard untuk mencuci kaki? Fatih Su begitu ketakutan sehingga dia segera berdiri dan menempelkan jari telunjuknya di depan bibirnya. SSST. Bos, jangan bahas masa lalu lagi. Aku benar-benar menemukan cinta sejati kali ini, kau harus mendukungku. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam. Bukankah kau bercermin setiap hari? Dia begitu cantik sampai-sampai banyak orang meneteskan air liur saat melihatnya. Tangannya terjatuh dari depan Fatih Su hingga ke kakinya. Dengan penampilanmu, bagaimana kau bisa berani mengatakan kata-kata seperti itu? Ekspresi Fatih Su meredup sesaat, namun tak lama kemudian dia mengepalkan tangannya lagi dan tatapannya berubah tegas. Bos, ini cinta. Zhang Yi, aku cinta kasih ibumu. Dasar bodoh, wanita itu jelas-jelas mengejarku. Apa kau tidak mengerti kebenaran sesederhana itu? Tubuh Fatih Su menegang, dan dia menatap Zhang Yi dengan tak percaya. Bos, kau sudah punya banyak wanita cantik di sekitarmu, kenapa kau masih ingin merebut ini dariku? Zhang Yi menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menahan keinginan untuk memukul seseorang. Maksudku, tujuannya mendekatimu adalah untuk mendapatkan informasi tentang kami semua darimu. Kau tidak mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya kau katakan kan? Mata Zhang Yi berubah serius. Fatih Su menelan ludahnya, karena saat Zhang Yi sedang serius, dia selalu memancarkan aura yang membuatnya merasa kagum. Dia juga tahu bahwa dia tidak boleh bercakap dengan Zhang Yi saat ini. Fatih Su menggeleng-gelengkan kepalanya seperti mainan kerincing. Bos, tidak. Dia tidak bertanya satu pertanyaan pun tentangmu. Zhang Yi berkata dengan tenang, kau baru kenal sehari, dan kau sudah tergila-gila padanya. Begitu kau terpikat, kau akan tergoda untuk melepas celana dalammu dan menunjukkan pertanyaan acak apapun. Fatih, apakah aku baik-baik saja dengan orang-orang di sekitarku? Fatih Su berpikir dalam hati. Dia ingin aku melepas celana dalamku, dan aku tidak bisa meminta lebih. Bos, kau sangat baik kepada kami. Aku sangat memahami hal ini. Zhang Yi mengangguk. Baiklah, aku senang kau mengerti. Tapi kebaikan seperti ini memang ada syaratnya. Aku hanya baik kepada orang-orangku sendiri. Dia tidak banyak bicara, hanya menepuk bahu Fatih Su dan membisikkan sesuatu di telinganya. Jika kau membocorkan informasi apapun tentangku, tentang kita, kepada orang luar, maka demi persahabatan kita di masa lalu, aku akan mengirimmu ke pangkalan Chaoyu untuk mengoperasikan generator. Fatih Su menggigil seluruh tubuhnya. Meskipun dia tidak pernah menginjak generator, dia secara pribadi telah menyaksikan kondisi 3 pangkalan utama. Meskipun semua orang di tempat penampungan tidak memiliki kekhawatiran tentang makanan dan pakaian, dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Namun,
Di 3 pangkalan utama kota Tianhai, orang-orang masih berjuang keras untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Orang-orang akar rumput itu, selain makan dan tidur, menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk bekerja setiap hari, hanya hidup demi hidup seperti binatang. Bagi Fatisu sekarang, kehidupan seperti itu lebih buruk daripada kematian. Jangan khawatir, bos. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun padanya. Fatisu segera berdiri tegap dan berteriak sekeras-kerasnya. Zhang Yi tersenyum sedikit. Aku tidak melihat apa yang kau katakan, aku melihat apa yang kau lakukan. Dia menepuk wajah gemuk Su dan menyuruhnya keluar. Dalam hati Zhang Yi, dia sudah memutuskan bahwa wanita bernama Li Yangyang itu sangat mencurigakan. Namun, ada satu hal yang tidak dapat dipahaminya. Li Yangyang adalah anggota Garda Longming di Shengjing, yang merupakan pasukan elit. Sebagai pembantu rumah tangga yang melayani mereka, Li Yangyang seharusnya menjadi orang yang sangat profesional. Bahkan jika dia ingin menyamar untuk mengumpulkan informasi, dia tidak akan melakukannya dengan cara yang begitu jelas. Kalaupun dia mau pakai jebakan kecantikan, seharusnya dia merayu Zhang Yi. Terlalu palsu untuk merayu Fatisu. Mungkinkah dia tahu aku seorang pria sejati dan takut kalau dia tidak cukup menawan? Zhang Yi menggosok dagunya, merasa pasti ada sesuatu yang aneh di balik masalah ini. Mula-mula ia memberi Fatisu suntikan pencegahan, lalu melihat apa yang akan dilakukan wanita itu. Adapun apakah Li Yangyang benar-benar menyukai Fatisu? Wah, ini mungkin lelucon paling lucu tahun ini. Kecuali ada sesuatu yang salah dengan matanya, sama sekali tidak mungkin hal itu terjadi. Setelah Li Changgong kembali, 5 dewa perangnya segera datang menyambutnya. Li Changgong meletakkan tangannya di belakang punggung, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi ia memberi kesan arogan. Melihat hal ini, bawahannya agak bingung memikirkan bagaimana Li Changgong akan bertindak dalam pertempuran ini. Setelah mereka kembali ke akomodasi mereka, Dewa Perang Langit datang dan memuji mereka. Komkaun, kali ini kau pasti sudah memberi pelajaran pada Keyes yang bodoh itu kan? Li Changgong berskaur di kursinya, ekspresinya mengintimidasi tanpa amarah. Ia berkata dengan tenang, kurasa begitu. Bawahannya sedikit bingung. Pertimbangkan itu? Jadi begitu atau tidak? Li Changgong mencibir, menyesap tehnya perlahan, lalu berkata, aku tak menyangka Keyes ternyata cukup tangguh. Nama sandinya adalah pertahanan mutlak. Intinya, saat melawanku, dia hanya bertahan dan tidak menyerang, terus-menerus kabur. Dia menolak untuk berhadapan langsung denganku. Tidak ada gunanya terus bertarung. Jadi aku memutuskan untuk berhenti saja. Perkataan Li Changgong membuat bawahannya memujinya, dan kemudian mereka mengeluh tentang gaya bertarung Zhang Yi yang vulgar. Jika kau tidak berani bertarung langsung, tuan macam apa kau? Bagaimana dia bisa menjadi orang terkuat di wilayah Jiangnan? Namun, dia berhasil lolos dari tangan komkaun kami, jadi dia masih punya kekuatan. Li Changgong sedikit mengernyit. Akung sekali. Aku meremehkan Hundun dan jatuh ke dalam perangkapnya. Dewa Perang Bumi di samping buru-buru bertanya, Komkaun, apa yang dia lakukan? Li Changgong tertawa getir dan menggelengkan kepala, berkata, dia menyembunyikan kekuatannya lalu bertaruh denganku. Kupikir aku pasti menang, tapi dia malah menipuku. Kali ini, aku harus membayarnya sejumlah besar perlengkapan sebagai taruhan. Semua orang baik-baik saja dengan apa yang mereka dengar. Menganggap itu hanya kompensasi materi, yang bukan masalah besar bagi wilayah Barat Laut. Seluruh wilayah Barat Laut adalah milik Li Changgong, dan dia dapat memberikannya kepada siapapun yang dia inginkan. Li Changgong meminta Dewa Perang untuk berkoordinasi dan memerintahkan Departemen Quartermaster Wilayah Barat Laut untuk segera mengangkut sejumlah besar perbekalan ke Shengjing. Dewa Perang Lima Kutub tentu saja tidak berani berpendapat. Tetapi kali ini masih ada beberapa kerugian yang agak merusak reputasi Li Changgong.
Dewa Perang Antartika berkata dengan cemas, "Aku khawatir beberapa orang di wilayah ini akan merasa tidak puas dan menyebarkan desas-desus secara diam-diam." Li Changgong mencibir tidak setuju, berskaur di sofa dan menyilangkan kakinya. Mereka hanya bajingan, apa yang perlu ditakutkan? Namun, tatapan matanya berubah dingin. Seseorang di distrik ini pasti telah mengkhianatiku. Dia juga bukan orang bodoh. Setelah mengalami pertempuran ini, kalah ya kalah saja, dan dia pun akan mengenang pertempuran ini. Jika direnungkan dengan saksama, kau akan menemukan bahwa selain Zhang Yi yang tampak agak terburu-buru di awal, ia tidak mengalami kerugian sama sekali. Terlebih lagi, semua respons yang ia berikan selanjutnya tampak seolah-olah ia telah mengantisipasi kemampuannya. Ini tidak terlihat seperti tidak siap sama sekali. Tidak banyak orang yang mengetahui kemampuan Li Changgong, dan hanya sedikit orang di daerah lain yang mengetahui kemampuannya secara pasti. Hanya beberapa orang di wilayah barat laut yang pernah melihatnya beraksi. Setelah situasi ini selesai, aku pasti akan melakukan investigasi menyeluruh. Aku akan melenyapkan mereka yang diam-diam menentangku. Dewi Langit bernama Cheng Lanlan. Mendengar ini, ia langsung tersenyum penuh arti dan berkata, "Komkaun, aku punya ide. Bolehkah aku berbagi ide ini dengan kau?" Li Changgong meliriknya. Cheng Lanlan adalah orang kepercayaannya yang paling terpercaya. Cheng Lanlan tidak hanya sangat kuat, tetapi juga sangat cakap dan bisa dianggap sebagai penasihat Li Changgong. "Oh, kalau kau punya ide, jangan ragu untuk memberitahuku." Senyum lebar tersungging di sudut mulut Dewi Langit, dan di matanya pun terlihat senyuman, namun tidak ada kehangatan di dalamnya, begitu dingin hingga membuat orang merasa sedikit takut. Keyes mengerahkan seluruh kekuatannya dalam pertempuran ini, dan nyaris tak mampu mengimbangimu. Kalau kita bertemu di medan perang, dia pasti bukan tandinganmu. Kenapa tidak menyebarkan saja kabar bahwa kau telah mengalahkan mutan Keyes terkuat di wilayah Jiangnan? Ini akan mengintimidasi para penjahat itu. Perbekalan yang diangkut dapat dijelaskan sebagai perlengkapan yang dibutuhkan untuk operasi Qinling. Asalkan situasi di pegunungan Qinling terselesaikan tepat waktu dan kita mendapatkan 10% biji tersebut, semua masalah akan teratasi dengan sendirinya. Li Changgong mengerutkan kening, apakah ini baik-baik saja? Meskipun dia berkata demikian, dia merasa sangat puas dalam hatinya. Dewa Perang Langit memang cacing dalam perutnya, dan dia sepenuhnya mengungkapkan pikiran batinnya. Meskipun ia kalah dari Zhang Yi, di permukaan, ia masih harus menyatakan kepada orang-orang di wilayah barat laut bahwa ia telah menang. Apalagi berita ini disebarkan dalam bentuk tidak resmi. Selama cukup banyak orang yang mengatakannya, itu akan menjadi konsensus semua orang di wilayah barat laut. Bahkan jika Zhang Yi atau orang-orang dari daerah lain menemukannya suatu hari, mereka hanya bisa mengatakan itu hanyalah rumor karena Li Changgong sendiri tidak pernah mengatakannya. Dewa Perang Langit mengangguk dan berkata, "Semuanya diperlukan untuk stabilitas wilayah ini. Lagi pula, bukankah wajar bagimu untuk mengalahkan kekacauan? Zhang Yi merugikan dirinya sendiri dengan menentangmu." Setelah mengatakan ini, Dewa Perang Langit menundukkan kepalanya, sedikit ketidakberdayaan terpancar di matanya. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia telah menebaknya hampir persis. Betapa bangganya Li Changgong. Begitu tiba di kota Shengjing, dia menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan orang lain dan segera mengundang Zhang Yi untuk bertarung. Kalau kali ini dia menang, dia pasti tidak akan diam saja seperti sekarang. Lalu, pertimbangkan apa yang disebut materi perjudian yang diminta untuk diangkut. Jika kau memikirkannya dengan saksama, kau akan mengerti apa yang sedang terjadi. Akan tetapi, sekalipun Li Changgong benar-benar kalah, Li Changgong tidak boleh kalah. Dia harus menang, menang besar. Kita harus memberitahu semua orang di wilayah barat laut bahwa Komkaun yang mereka percaya adalah orang pilihan surga, atau bahkan dewa di akhir zaman. Beberapa hari kemudian,
pasokan dari wilayah barat laut dikirim. Perbekalan dibagi ke beberapa distrik, dan Zhang Yi mendapat bagian terbanyak untuk dirinya sendiri. Ada banyak sekali perbekalan di wilayah mutannya. Saat ini, konsumsi material di rumah semakin tinggi. Lagi pula, bagi mutan, mengubah makanan menjadi energi adalah cara utama. Namun demikian, persediaan besar milik Zhang Yi tetap memastikan bahwa setiap orang tidak perlu khawatir soal makanan. Di kota Shengjing, Li Yangyang bertindak sebagai pemandu, memimpin Zhang Yi dan teman-temannya dalam sebuah tur. Kota ini jauh lebih tenang daripada kota Blizzard karena terletak di utara dan iklimnya bahkan lebih dingin. Hanya orang-orang seperti Zhang Yi yang dapat menikmati seragam tempur tingkat tertinggi dan bergerak bebas dalam suhu sangat rendah -70 hingga 80 derajat Celcius. Li Yangyang membawa semua orang ke sebuah sumur kuno yang besar. Ia memperkenalkan sambil tersenyum, ini sumur naga pengunci. Konon, sumur ini dibangun oleh biksu jahat Yao Guangxiao pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Zuju dari dinasti Ming. Ada 2 naga yang terkunci di bawahnya. Di sekitar sumur naga pengunci, es dan salju di tanah telah dibersihkan dengan sangat bersih. Bahkan kota Blizzard mungkin tidak dapat melakukannya kali ini, karena pengoperasian normal bajak salju setiap hari membutuhkan banyak energi. Tambang Yuan. Nama ini muncul di benak Zhang Yi, dan dia tiba-tiba menyadari mengapa Yang Xin bersikeras membiarkannya berpartisipasi dalam operasi ini. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan 10% biji itu, mungkin dia bisa membangun kembali kota Tianhai. Zhang Yi tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan kota metropolitan yang pernah makmur itu, dan ia pun merasa sedikit emosional. Ternyata kiamat baru terjadi setahun lebih. Tetapi mengapa rasanya seperti 1 abad telah berlalu? Segala sesuatu telah berubah dan orang-orang telah berubah. Mungkin begitulah adanya. Li Yangyang tersenyum dan memperkenalkan sumur itu kepada semua orang. Orang-orang di Shengjing datang ke sini saat festival dan melempar koin ke dalam sumur untuk berdoa. Konon katanya sumur itu membawa keberuntungan. Mendengar ini, mata gadis-gadis itu langsung berbinar. Zhang Yi tidak begitu memahami hal ini, tetapi wanita tampaknya tidak tertarik pada hal-hal berdoa seperti ini, kecuali Yang Xin. Namun orang pertama yang menemukannya adalah Fatty Su. Dia mengangkat tangan kanannya, "Aku pergi dulu." Hehe. Zhang Yi menatap Fatty Su. Wajahnya merona bahagia, dan matanya jauh lebih cerah dari biasanya. Aku tidak tahu apakah itu ilusi. Tetapi Zhang Yi bahkan berpikir bahwa pria gemuk ini menjadi sedikit lebih tampan akhir-akhir ini. Setidaknya setelah bangun setiap hari, dia tahu untuk mencuci wajahnya dengan pembersih wajah. Apakah ini kekuatan cinta? Zhang Yi berkata dengan ringan. Ketika dia melihat Li Yangyang tersenyum, dia mengangkat alisnya. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan orang ini? Fatty Su juga tidak punya koin. Ia menghampiri Li Yangyang dan menggaruk kepalanya dengan bodoh. Baiklah, aku tidak punya koin. Bolehkah aku melempar sesuatu yang lain? Li Yangyang tersenyum dan berkata, tidak ada yang punya koin. Kau boleh melempar apa saja. Itu hanya kau terima kasihku dan awal yang baik. Fatty Su mengeluarkan setengah bungkus biskuit dari sakunya dan melemparkannya ke dalam sumur. Dia menundukkan kepalanya dan melirik Li Yangyang diam-diam, lalu menangkupkan kedua tangannya erat-erat dan mulai membuat permohonan. Tak lama kemudian, para wanita di keluarga itu berbaris dan berjalan menghampiri dengan senyum di wajah mereka. Mereka juga melemparkan beberapa barang kecil yang mereka bawa dan memanjatkan permohonan. Aku berharap kiamat segera berakhir sehingga semua orang dapat kembali hidup normal. Aku harap kita bisa tetap aman dan sehat. Aku berharap perdamaian dunia. Zhang Yi memasukkan tangannya ke dalam saku dan enggan untuk menghampirinya. Tetapi Youker tersenyum dan menarik lengannya lalu menyeretnya. Karena kau di sini, buatlah permohonan. Anggap saja itu sebagai keberuntungan. Zhang Yi mendengar ini dan berkata, benar juga. Kalau begitu aku akan membuat permintaan acak saja.
Setelah selesai berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan sebuah koin emas muncul di telapak tangannya. Koin peringatan itu terbuat dari emas murni 24 karat. Zhang Yi memiliki cukup banyak koin ini dan biasanya membuangnya untuk bersenang-senang, karena ia toh tidak akan punya tempat untuk menghabiskannya setelah kiamat. Ketika semua orang melihat ini, mereka menatap Zhang Yi dengan mata aneh. Orang baik, kau sebut ini kasual? Zhang Yi memang santai. Ia tidak percaya pada hal-hal ini, tetapi meskipun tidak percaya, ia tetap kagum. Dia mengangkat ibu jarinya dan melemparkan koin emas itu ke dalam sumur naga terkunci. Aku harap kita semua aman dan cukup makan. Zhang Yi berkata begitu. Dia tidak pernah mempunyai ambisi yang besar. Dia hanya berharap agar dia dan teman-temannya bisa selamat dan bahagia. Orang-orang di rumah mulai berteriak, mengatakan bahwa Zhang Yi melakukannya dengan sengaja. Kemudian sekelompok orang mengelilingi Zhang Yi dan memintanya untuk mengeluarkan koin emas dan membuat permohonan lagi. Zhang Yi mengeluarkan segenggam koin emas dan membiarkan mereka mengambil sesuka hati. Ia juga memberikan satu kepada Li Yangyang. Ada terlalu banyak koin emas, jadi semua orang membuat lebih banyak permohonan. Zhang Yi tak kuasa menahan desahan. Hei, jangan terlalu serakah. Kalau kau terlalu banyak meminta, permintaanmu takkan berhasil. You Ke berkata, kalau memang ada dewa, mungkin mereka sedang sibuk sekarang? Semua orang sibuk berdoa, jadi mereka tidak akan bisa mendengar semuanya. Jadi, aku harus berdoa beberapa lagi. Kalau salah satu dari mereka terwujud, itu akan luar biasa. Zhang Yi menggosok dahinya dan berkata, kau telah mempelajari probabilitas dengan cukup baik. Setelah Fatih Su menyebarkan koin-koin itu, dia berlari ke samping dan mulai mengobrol dengan Li Yangyang. Zhang Yi menggertakkan giginya sambil menonton. Ia tak percaya Fatih Su bisa membuat Li Yangyang tertawa terbahak-bahak. Dia diam-diam menggunakan sistem cerdas untuk menganalisis bentuk bibir orang tersebut, dan kemudian dia menemukan bahwa Fatih Su sebenarnya memberitahu Li Yangyang tentang strategi permainan. Ini dapat dikatakan bahwa kura-kura dan kacang hijau saling jatuh cinta. Fatih Su berbicara dengan penuh semangat, dan berkata dengan bangga, dalam situasi ini, aku ingin membacakan sebuah puisi. Ia menunjuk sumur naga pengunci di dekatnya dan melantunkan, langit dan bumi tampak kabur, seperti lubang hitam di tanah. Anjing kuning tampak putih, anjing putih tampak bengkak. Zhang Yi mencibir. Dia memang seorang penjilat, dan dia terus mengatakan hal yang sama. Setelah semua orang memasukkan koin dan menyampaikan permohonan, mereka menuju atraksi berikutnya. Namun setelah pergi, Zhang Yi tiba-tiba merasa dimata-matai dari belakang. Otot punggungnya tiba-tiba menegang. Ia perlahan menoleh. Di belakangnya hanya sumur naga pengunci, dikelilingi rantai besi dan pagar beton, tergeletak sendirian di salju. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam, mengabaikannya, berbalik dan pergi dengan cepat. Setelah memiliki kemampuan melacak semua hal, intuisinya menjadi sangat akurat, dan dia seringkali memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Terutama ketika ia sedang tidur di malam hari, ia kadang-kadang mendengar sesuatu yang mirip gumaman yang bergema di telinganya. Ketika Zhang Yi pertama kali melihat kau ini, dia hanya berpikir dia terlalu lelah dan butuh istirahat yang cukup. Namun kemudian, situasi ini semakin sering terjadi. Awalnya ia mengira ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya, atau ia telah mengembangkan sesuatu yang mirip dengan sindrom pasca perang setelah kiamat. Namun, setelah pemeriksaan terperinci yang dilakukan You Ke, dia menyimpulkan bahwa tidak ada yang salah dengan kondisi mental atau fisiknya. Seiring berjalannya waktu, Zhang Yi tidak punya pilihan selain melupakan masalah ini. Lagi pula, frekuensi posting tidak terlalu tinggi, dan itu tidak akan memengaruhi kehidupan seks kau. Mungkinkah aku punya kemampuan melihat hantu? Zhang Yi tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka bepergian bersama ke daerah Shengjing untuk menikmati pemkaungan yang indah.
Meskipun cuaca dingin dan banyak tempat yang tidak lagi menarik untuk dikunjungi, masih banyak tempat yang bisa dikunjungi. Selama periode ini, Zhang Yi dan Zhu Zheng juga saling bertelepon. Zhu Zheng tentu berharap Zhang Yi akan menyetujui permintaan distrik Shengjing dan berpartisipasi dalam gerakan tersebut. Namun pada akhirnya, Zhang Yi sendirilah yang mengambil keputusan. Di sisi lain, Deng Shentong memobilisasi koneksi keluarga Deng dan meminta orang untuk mencari keluarga mitra Zhang Yi dan mendapat tanggapan. Hasil insiden itu tidak terlalu mengejutkan. Menurut informasi yang diberikan oleh orang-orang yang keluarganya berada di Shengjing, tidak ditemukan orang yang cocok di Shengjing. Bahkan ada beberapa orang yang dipastikan meninggal. Setelah mendengar ini, semua orang merasa sedih, tetapi mereka telah siap secara mental dan dengan demikian menyesuaikan diri dengan cepat. Jadi, kau tidak menemukan seorang pun yang hidup. Zhang Yi tak dapat menahan diri untuk bertanya. Deng Shentong merentangkan tangannya tanpa daya. Kau harus mengerti betapa sulitnya bagi orang biasa untuk bertahan hidup setelah kiamat. Mereka yang kau minta kutemukan hanyalah orang-orang biasa. Jika mereka punya tentara atau orang-orang kuat, tingkat kelangsungan hidup mereka pasti jauh lebih tinggi. Lagi pula, sudah lebih dari setahun sejak kiamat. Sekalipun masih ada orang yang hidup saat itu, banyak dari mereka pasti sudah mati setelah bencana itu. Kerabat terdekat yang dicari Zhang Yi dan rekan-rekannya adalah orang tua mereka. Mereka sudah sangat tua dan memang mudah bagi mereka untuk kehilangan nyawa setelah kiamat. Hal ini memang tidak terlalu disangka oleh Zhang Yi. Sungguh sedikit disesalkan, kata Zhang Yi. Namun, Deng Shentong mengganti pokok bahasannya. Bukan berarti tidak ada hasilnya sama sekali. Ketika dia mengatakan ini, matanya tiba-tiba menatap seseorang, Yang Xin-Xin. Semua mata tertuju padanya. Yang Xin-Xin sedikit mengernyit. Aku? Ia merasa sedikit bingung. Di dunia ini, selain Zhang Yi, ia tidak memiliki kerabat dekat. Sedangkan untuk kerabat keluarga Yang, dia sama sekali tidak mempedulikan mereka. Dia tidak meminta Deng Shentong membantunya menemukan seseorang. Jadi mengapa dia menyinggungnya? Yang Mi berkata dengan gembira, apakah ada orang lain yang masih hidup di keluarga Yang? Deng Shentong menggelengkan kepalanya. Bukan begitu. Aku hanya menemukan sesuatu yang cukup menarik saat menelusuri koneksi Nona Yang. Emosi indah yang digambarkan Deng Shentong sangat mengejutkan. Zhang Yi berkata, katakan saja apapun yang ingin kau katakan. Jangan membuatku penasaran. Katakan padaku, siapa yang kau temukan? Deng Shentong tidak secara langsung menyebutkan nama pria itu. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah mencoba menenangkan dirinya. Zhang Yi, ketika kau datang ke Shengjing kali ini, apakah ada seseorang yang ingin kau temui tetapi tidak kau temui? Zhang Yi tertawa dan mengumpat, omong kosong. Aku tidak kenal siapapun di Shengjing. Jadi siapa yang ingin kutemui? Deng Shentong menatapnya sambil tersenyum. Pikirkan baik-baik, apakah ada orang di Shengjing yang kau pedulikan? Begitu kata-kata ini keluar, cahaya aneh tiba-tiba muncul di mata Yang Xin-Xin. Zhang Yi berkata, peduli? Kalau begitu hanya ada satu orang. Nama itu langsung muncul. Selain pemilik kemampuan Hell-S Guillotine, makhluk kuat dengan nama Sandi Houtu, siapa lagi yang tidak akan pernah dilupakan Zhang Yi? Pada hari itu, Zhang Yi telah menjadi makhluk kuat dengan indeks kemampuan 15.000 poin. Tetapi setiap kali Zhang Yi teringat pada prajurit yang diikat ke Guillotine dan dipenggal oleh Heiki Wuchang dengan rantai penangkap jiwa sore itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas panjang. Kemampuan untuk membunuh musuh seketika dari jarak ribuan kilometer, kekuatan yang dahsyat, bahkan memikirkannya sekarang, membuat Zhang Yi merasa rambutnya berdiri tegak. Mata Zhang Yi tiba-tiba menjadi tajam. Itulah naluri hewan ketika berhadapan dengan musuh alaminya. Maksudmu, Xin-Xin mengenal Houtu? Ketika semua orang di tempat kejadian mendengar nama ini, ekspresi mereka menjadi serius. Bagaimana caranya?
Semua orang bingung. Yang Xinxin sudah tidak punya kerabat lagi di Shengjing yang ia akungi. Jadi bagaimana mungkin ia terlibat dengan Hou Tu? Deng Shentong merentangkan tangannya dan berkata, ketika aku meminta seseorang untuk menyelidiki jaringan kontak Nona Yang, teman aku tiba-tiba mengatakan kepada aku bahwa informasi itu bersifat rahasia. Karena kami menemukan orang yang sangat rahasia, dan semua informasi tentangnya adalah berkas paling rahasia di Shengjing. Awalnya aku bermaksud merahasiakan berita ini. Lagi pula, hubungan di Shengjing itu rumit, jadi tidak mengherankan jika ada yang mengaku kenal pejabat penting itu. Namun beberapa hari kemudian, aku tidak menyangka mereka akan datang ke rumah aku atas inisiatif mereka sendiri. Hal ini tidak mengherankan. Ketika Deng Shentong menyelidiki informasi tentang Hou Tu, itu pasti akan membangkitkan kewaspadaan Departemen Rahasia Shengjing, dan kemudian mereka melancarkan pengintaian balasan. Deng Shentong memkaung Yang Xinxin dan berkata, pada akhirnya, aku menemukan bahwa Nona Yang dan Hou Tu dulunya adalah teman dekat. Sahabat? Ada sedikit rasa jijik di sudut mulut Yang Xinxin, dan matanya penuh kesombongan terhadap orang-orang vulgar. Selain Keran, aku tidak punya teman dekat lainnya. Katanya dengan dingin. Lu Keren terkikik. Wajahnya penuh dengan rasa manis. Nona Yang, kau pernah belajar di sekolah dasar Zhongting kan? Deng Shentong bertanya. Sekolah dasar Zhongting, tidak banyak orang yang tahu nama ini. Bahkan jika kau bertanya kepada beberapa penduduk Shengjing, mereka hanya tahu tentang sekolah tradisional yang terkenal seperti sekolah dasar eksperimental. Sekolah dasar Zhongting merupakan sekolah yang reputasinya tidak terlalu mencolok, tetapi kekuatannya jelas tidak kalah mencolok. Karena sekolah ini hanya mendidik satu jenis orang jenius sejati. Tidak peduli seberapa kuat keluarga kau, jika anak kau tidak memiliki IQ yang cukup tinggi, ia tidak akan dapat masuk sekolah ini. Tentu saja, ini hanya pernyataan teoretis. Faktanya, sekolah semacam ini hanya untuk talenta-talenta terbaik. Bahkan jika anak-anak orang kaya masuk, mereka akan kebingungan dan tidak akan mampu mengikuti kecepatan mengajar sama sekali. Yang Xinxin, seorang jenius yang IQ-nya terukur sebesar 164 setelah lulus, mendekati IQ fisikawan besar Einstein, juga bersekolah di perguruan tinggi ini. Jelaslah bahwa orang-orang yang berasal dari tempat seperti itu dapat dengan mudah menjadi tokoh terkemuka dalam bidang tertentu. Ekspresi Yang Xinxin sangat tenang. Dari penampilannya, sepertinya dia sudah bisa menebak siapa orang itu. Apa yang ingin dia lakukan? Dia ingin bertemu denganmu. Deng Shentong mengatakan ini. Aku perlu memikirkannya, kata Yang Xinxin. Deng Shentong mengangguk. Mereka bilang akan menghargai pendapatmu. Namun, orang yang datang bilang dia mewakili Shengjing. Mohon pertimbangkan baik-baik. Karena Hou Tu sepertinya sangat ingin bertemu denganmu. Zhang Yi semakin penasaran. Ia menatap Yang Xinxin dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya seperti apa hubungan Yang Xinxin dengan Hou Tu. Dan orang macam apakah Hou Tu itu? Namun menurut informasi Yang Xinxin, Hou Tu seharusnya tidak terlalu tua, hanya sekitar 10 tahun. Yang Xinxin berjalan mendekat, menarik lengan baju Zhang Yi dan pergi ke belakang. Dia membawa Zhang Yi ke kamarnya dan menutup pintu di belakangnya. Siapa orang itu? Apakah kau mengenalnya? Zhang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Xinxin mengangguk. Kalau Hou Tu memang dia, masuk akal sekali. Dia memberitahu Zhang Yi sebuah rahasia tentang kerajaan Huasu. Faktanya, negara ini selalu memiliki proyek-proyek penelitian sains manusia, yang bertujuan mengembangkan potensi manusia dan menemukan orang-orang jenius dengan kemampuan khusus. Zhang Yi mengangguk. Mirip dengan ruang penyimpanan di kelas junior dulu. Yang Xinxin menggelengkan kepalanya. Ini lebih dari sekadar jenius dalam arti biasa. Kecerdasan hanyalah salah satu aspeknya. Dia mengangkat kepalanya, dan di bawah poni hitamnya yang tebal terdapat mata indah sedalam laut. Dan ada kemampuan khusus.
Zhang Yi terdiam sejenak. Sekarang, seharusnya disebut kekuatan supernatural kan? Di masa lalu, kemampuan khusus sering muncul dalam film, acara TV, atau novel. Kadang-kadang ada beberapa program sains yang mewawancarai orang-orang yang mengaku memiliki kemampuan khusus. Tetapi program-program tersebut pada dasarnya hanya dapat digunakan sebagai lauk untuk dimakan bersama nasi. Mustahil bagi seseorang yang benar-benar memiliki kekuatan supranatural yang kuat untuk tampil secara terbuka pada program TV di negara Huasu. Karena itu adalah sesuatu yang saat ini tidak dapat dijelaskan oleh sains. Tetapi sebagian besar orang percaya bahwa pasti ada beberapa orang di dunia ini yang memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang biasa. Populasinya cukup besar, jadi meskipun peluang terjadinya mutasi hanya 1:1 miliar, mutan akan selalu ada. Hal ini ditentukan oleh urutan genetik. Jadi, Houtu adalah eksistensi seperti itu. Zhang Yi duduk di tempat tidur, mendesah dalam-dalam, dan menatap langit-langit. Seorang mutan yang bermutasi sebelum kiamat dan memiliki kekuatan super. Benar kan? Yang Xin mengangguk. Benar. Dia mutan sejati. Mungkin bisa dikatakan dialah satu-satunya mutan sejati dari surga. Karena dia memiliki beberapa kekuatan luar biasa sejak lahir, dia dikirim ke Shengjing untuk penelitian. Saat pertama kali bertemu dengannya, dia sudah menunjukkan banyak kekuatan luar biasa. Seperti yang dikisahkan Yang Xin, tabir Houtu perlahan tersingkap. Houtu, yang nama aslinya adalah Guan Longyue, sekarang berusia 19 tahun, seusia dengan Yang Xin. Latar belakang keluarganya tidak istimewa. Ibunya hanyalah seorang guru SMP biasa, dan ayahnya adalah ilmuwan kelas 3 yang berdedikasi pada studi ilmu pengetahuan manusia. Sebelum Guan Longyue lahir, ayahnya, Guan Ye, kurang dikenal. Sebaliknya, ia dibenci dan diabaikan oleh kalangan akademisi karena proyek pengembangan potensi manusia yang terus ia teliti. Baru setelah Guan Longyue lahir dan tumbuh berusia 6 tahun, Guan Ye tiba-tiba mengumumkan kepada publik bahwa putrinya memiliki kekuatan super. Pada saat itu, orang-orang di negeri Huasu telah mengalami kegilaan Qigong pada abad lalu dan mencemooh apa yang disebut kemampuan khusus manusia. Jadi orang-orang menganggap keluarga Guan sebagai pembohong. Namun, Guan Yu tidak menyerah. Ia menghabiskan seluruh kekayaan keluarganya dan membawa putrinya ke Shengjing, tempat ia mempromosikan apa yang disebut teori kemampuan istimewanya. Yang Xin berkata perlahan, pada saat itu di Shengjing, meskipun sebagian besar media arus utama meremehkan hal ini, mereka hanya tertarik untuk mengungkap penipuan mereka. Namun, masih ada segelintir orang yang sangat yakin akan keberadaan kekuatan supernatural. Di antara mereka, ada seorang tokoh besar yang melakukan uji coba pada Guan Longyue. Dan hasil akhirnya adalah ditemukannya bahwa Guan Longyue benar-benar memiliki kemampuan luar biasa. Kemampuan ini terwujud di sini, ia menunjuk kepalanya dengan jari telunjuk. Perkembangan otaknya berbeda dari orang biasa. Konon ia bisa merasakan pita frekuensi yang tidak bisa dirasakan orang biasa. Jadi dia bisa menggunakan telekinesis untuk melakukan beberapa tindakan luar biasa. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Apakah ini ada hubungannya dengan kekuatan supernaturalnya saat ini? Yang Xin mengangguk, ya, itu kutukan. Dia berkata dengan tenang, pada saat itu, dia memiliki kemampuan untuk mengutuk orang lain dan mendatangkan bencana atas mereka. Napas Zhang Yi menjadi lebih berat lagi. Tidak heran dia bisa membunuh orang dari jarak ribuan mil. Setelah mengetahui kemampuan Houtu, rasa takut Zhang Yi padanya tidak hilang, tetapi dia merasa sedikit lega. Yang Xin melanjutkan, tentu saja, orang seperti itu tentu saja akan digunakan sebagai alat oleh para petinggi untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Agung sekali kemampuan kutukannya tidak cukup mematikan, atau bahkan tidak cukup untuk menyebabkan luka serius pada seseorang. Saat pertama kali aku menemukan kemampuannya,
Mungkin kemampuannya itu cukup untuk membuat orang terjatuh di jalan, atau membuat orang tidak menang lotre karena minum teh hitam. Tokoh penting itu menaruh harapan besar padanya dan menyekolahkannya di sekolah dasar Zhongting, yang khusus mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Di sanalah aku bertemu dengannya. Zhang Yi mengangguk. Aku mengerti. Meskipun kemampuannya lemah pada awalnya, kemampuannya semakin kuat melalui latihan. Dan setelah kiamat, kemampuannya meledak sepenuhnya. Benar, kan? Yang Sinsin memiringkan kepalanya dan menatap Zhang Yi, dengan senyum jahat di bibirnya. Tidak semudah itu, saudaraku. Dia duduk di sofa dan dengan elegan menyeruput kopi di tangannya. Meskipun manusia selalu meneliti karakteristik Beyonder, sains dan teknologi masih jauh dari kata maju. Meskipun kami telah lama bereksperimen, kemampuan Guan Longyue belum mengalami banyak kemajuan. Sekitar 3 hari kemudian, tokoh penting itu benar-benar kehilangan harapan pada Guan Longyue dan menyerah untuk mendukung penelitiannya. Dia memutar matanya, berpikir sejenak, lalu berkata, kejadian ini merupakan pukulan yang tidak dapat diterima bagi orang tuanya yang telah menggantungkan seluruh harapan mereka untuk masa depan padanya. Ayahnya mengalami kehilangan yang sangat besar dan tampaknya memiliki masalah mental. Dan karena ia mempertaruhkan seluruh kekayaannya pada Guan Longyue, keluarganya juga kehilangan sumber pendapatan. Guan Yuan tidak punya waktu untuk mengurus keluarganya, dan malah mencari emas baru dengan cara yang lebih panik. Namun setelah ditinggalkan oleh orang penting itu, tak seorang pun bersedia menaruh harapan pada Guan Longyue. Belakangan aku dengar Guan Yuan jatuh dari stasiun kereta cepat Shengjing karena mabuk dan meninggal di tempat. Ibunya juga memilih bunuh diri karena gangguan mental. Sejak itu, aku tidak mendengar kabar apapun tentang Guan Longyue. Mungkin dia dititipkan di panti asuhan, atau diadopsi orang lain. Zhang Yi berkata dengan tenang, ini benar-benar tragis. Dia menatap Yang Sinsin, apakah kau dan dia dekat pada awalnya? Yang Sinsin menggelengkan kepalanya, tetapi senyum di bibirnya sedikit sarkastis. Kakak, kalau ada orang kayak gitu di dekat kau, apa kau mau dekat-dekat dengan dia? Zhang Yi memikirkannya dan mengangguk, benar. Kalau ada orang di sekitar sini yang punya kemampuan mengutuk, kurasa semua orang akan menjauhinya. Yang Sinsin berkata, aku tidak dekat dengannya saat itu, dan kami tidak banyak berhubungan. Zhang Yi mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Jika begitu, lalu mengapa dia ingin menemuimu? Yang Sinsin tersenyum sedikit. Karena saat itu, aku adalah orang terkenal di sekolah. Dibandingkan dengan kemampuan lain, keunggulan intelektual sangat mudah dideteksi. Dia menunjuk ke kepalanya, dan senyumnya tidak mencolok, tetapi penuh percaya diri. Sebagai seorang jenius dengan IQ yang unggul, ia memang lebih mudah diterima orang lain karena kelebihannya tersebut sangat mudah diungkapkan. Jadi menurutku, tujuannya mencariku sangat sederhana, balas dendam. Pembalasan dendam. Balas dendam atas masa lalunya. Yang Sinsin berkata singkat. Zhang Yi segera mengerti. Tidak ada dendam atau kebencian antara Guan Longyue dan Yang Sinsin. Tetapi jika seseorang selama ini sangat kesepian, maka setelah ia meraih kesuksesan besar, ia pasti ingin memperlihatkan kejayaannya kepada orang-orang yang pernah memkaung rendah dirinya. Tidak masalah apakah Yang Sinsin memkaung rendah Guan Longyue. Guan Longyue perlu menunjukkan kekuatannya saat ini dan membuktikan kepada putra keagungan surga yang selama ini selalu ia kagumi bahwa dirinya bukanlah orang yang sama lagi seperti sebelumnya. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apakah ada bahaya? Yang Sinsin tersenyum dan berkata kepada Zhang Yi, selama kau di sini, tidak akan ada bahaya. Meskipun wilayah Shengjing menyekaung gelar wilayah terkuat bangsa Huasu, ia tidak berani memisahkan diri dari wilayah lain. Terlebih lagi, sekarang mereka membutuhkanmu. Guan Longyue tidak punya alasan untuk menyakitiku. Harganya terlalu mahal.
Zhang Yi menghela napas dan berkata, "Setelah mendengarkanmu, aku merasa psikologi gadis ini pasti berbeda dari orang biasa. Kalau dia orang gila, aku tidak berani membiarkanmu bertemu dengannya." Yang Sinsin berkata, "Tapi aku harus bertemu dengannya." "Kakak, kau selalu takut pada orang itu kan?" Yang Sinsin benar, Zhang Yi memang sangat puas dengan Guan Longyue. Setelah datang ke Shengjing, aku pikir aku akan mampu menemui batas kemampuan tempur wilayah Shengjing yang legendaris. Tetapi dia tidak pernah muncul. Namun, Zhang Yi tetap berkata kepada Yang Sinsin, "Keselamatanmu adalah hal terpenting bagiku. Jika wanita itu bisa menjadi ancaman bagimu, kurasa tidak perlu bertindak terlalu jauh." Yang Sinsin menatap Zhang Yi dengan mata yang perlahan meleleh, senyum manis di bibirnya. "Kakak, aku senang sekali kau memikirkan keselamatanku. Namun, aku masih berharap bisa bepergian. Meski hanya untuk mengumpulkan informasi." Melihat Yang Sinsin bersikeras, Zhang Yi berkata, "Baiklah, tapi saat kau sampai di sana, aku akan tinggal bersamamu." "Ya, oke." Yang Sinsin mengangguk. Zhang Yi segera memberitahu Deng Shentong bahwa dia boleh membiarkan Yang Sinsin datang menemui Guan Longyue. Deng Shentong juga segera menghubungi pihak lain dan membuat janji. Besok pagi pukul 9, seseorang akan datang menjemput Yang Sinsin dan Zhang Yi, lalu pergi ke kuil Dewa Bumi tempat Guan Longyue berada. Di sisi lain, setelah diperingatkan oleh Zhang Yi, Fatih Su sedikit gugup pada awalnya. Dia ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana menangani hubungannya dengan Li Yangyang. Meskipun mereka baru saling kenal dalam waktu singkat, mereka berdua memiliki hobi yang sama. Misalnya, permainan, figur, bantal, dan produk periferal sekunder lainnya. Ada perasaan yang disebut cinta pada pandangan pertama, dan dia merasakan perasaan ini saat bertemu Li Yangyang. Fatih Su tahu dalam hatinya bahwa itu tidak salah. Menjadi otaku yang gemuk itu tidak mudah. Tanpa pengalaman bertahun-tahun sebagai seorang nerd, kau tidak akan memiliki banyak pengetahuan tentang berbagai bidang di industri ini. Jadi Li Yangyang dan rekan-rekan penggemarnya pasti tulus. Bagaimana dengan hubungan antara keduanya? Bagaimana kita harus menghadapinya? Semua kesedihannya sirna saat dia bertemu Li Yangyang di luar pintu. Li Yangyang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatapnya sambil tersenyum. "Haruhi-kun, sudah selesai?" Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah konsol permainan dari belakangnya dan menggoyangkannya di telapak tangannya. "Kau harus membantuku menyelesaikan level hari ini." Kesuraman di wajah Fatih Su lenyap, dan matanya langsung berbinar. "Hebat! Denganku di sini, ini pasti bukan hal yang mudah, kan?" Mereka berdua pergi ke ruangan sebelah. Li Yangyang duduk di sebelah Fatih Su tanpa ragu. Ayo, aku sudah lama mencoba menaklukkan level ini dan aku tidak bisa melewatinya. Hari ini kau harus menunjukkan padaku cara menaklukkannya." Dia duduk di sebelah Fatih Su, dan aroma manis memasuki hidung Fatih Su. Tindakan Li yang sama sekali tidak malu-malu terhadap Fatih Su, tetapi sentuhan lengannya cukup untuk membuat jantung Fatih Su berdebar dan wajahnya memerah. Ia diam-diam menatap Li Yangyang yang sedang asyik bermain game di sebelahnya. Meskipun ia senang bertemu gadis sebaik itu, ia juga merasa ragu. Apakah mungkin seorang otaku gemuk sepertiku bisa memiliki gadis sebaik diriku? Aku gemuk, tidak tampan, dan tidak punya kekuatan dan kefasihan bicara seperti Bos Zhang Yi. Apakah dia menyukaiku, atau dia hanya memperlakukanku sebagai teman bermain game biasa? Fatih Su tak kuasa menahan diri untuk memikirkan kembali perkataan Zhang Yi, dan ia pun merasa ragu. Adakah tujuan bagi gadis sebaik Li Yangyang untuk mendekatinya? Namun semua itu lenyap saat Li Yangyang menyikutnya pelan dan berkata dengan nada genit dan marah. "Hei, kenapa kau berdiri di sana seperti orang bodoh? Cepat masuk. Yangyang pasti menyukaiku, hehe." Fatih Su berpikir dengan gembira. Keesokan paginya, orang-orang yang dikirim dari Shengjing mengetuk pintu kediaman Zhang Yi.
Sebuah RV mewah berwarna hitam berhenti di sana dan dengan hormat mengundang Zhang Yi dan Yang Xinxin untuk masuk. Zhang Yi dan Yang Xinxin saling memkaung, tersenyum, dan membawanya ke dalam mobil. Jalanan di Shengjing sangat lebar dan mampu menampung 10 mobil yang berjalan berdampingan tanpa tekanan apapun. Saat itu, Jalan Wu bersih dan sepi. Kecuali pengawal Longming dari Shengjing dan sejumlah kecil personel khusus, tidak ada seorang pun yang beraktivitas di luar. Mobil itu melaju ke utara dan tiba di daerah pusat kota Kekaisaran Ming. Setelah melewati beberapa gerbang istana, mereka akhirnya tiba di kediaman Guan Longyue, kuil bumi. Ini adalah tempat yang dijaga paling ketat di seluruh Shengjing. Setelah mendekati sini, Zhang Yi menemukan bahwa jumlah alien setingkat kapten mencapai 2 digit. Selain itu, setidaknya ada ratusan penjaga alien dengan kekuatan lebih dari 5.000 titik yang berpatroli di dekatnya. Suasana di sini sangat ramai hari itu. Di kedua sisi jalan yang lebar, setiap beberapa meter berdiri seorang alien yang kuat dan perkasa dengan sosok tegak dan aura yang luar biasa. Melewati gerbang istana, dari kejauhan tampak balai megah yang berdiri di tengah tembok istana. Bangunan itu bergaya retro modern, tingginya lebih dari 20 meter dan luasnya ribuan meter persegi. Ubin-ubin glasir kuning cerah di atasnya tidak terbuat dari glasir biasa, tetapi memiliki kemegahan yang setara dengan istana kekaisaran kuno. Ada ruang terbuka yang luas di sekeliling kuil Dewa Bumi, dan halamannya sendiri luasnya puluhan hektar. Dalam lingkungan seperti itu, tidak seorang pun akan diberi kesempatan untuk mendekat dengan tenang. Di dekat istana, ada jaringan senjata api yang kuat di mana-mana, dan ada juga banyak alien jagoan yang bertanggung jawab. Zhang Yi melihat ke sini dan memiliki beberapa pemikiran dalam benaknya. Setelah mobil sampai di sini, kecepatannya melambat. Di ujung jalan, mereka melihat Shang Yuan, panglima tertinggi Garda Longming, yang mengenakan setelan putih bermotif biru, menunggu mereka dengan senyuman di wajahnya. Zhang Yi menjabat tangan Yang Xinxin dan berkata, "Ikuti saja instruksi kami jika terjadi sesuatu." Dia berkata pada Yang Xinxin. Yang Xinxin mengangguk dan tersenyum, "Jangan khawatir, saudaraku. Tidak akan ada masalah." Mobil berhenti dan seorang penjaga segera datang untuk membuka pintu dan dengan hormat meminta kedua orang itu keluar. Zhang Yi meraih tangan Yang Xinxin dan membawanya ke Shang Yuan. Di belakang Shang Yuan adalah kuil bumi yang besar dan megah. Semakin dekat, rasanya semakin mengejutkan, seperti istana surgawi raksasa yang berdiri di tengah Shengjing. Orang-orang harus menjulurkan leher untuk melihat gambaran utuhnya. Tuan Keyes, Nona Yang, selamat datang. Houtu sudah lama menunggu kalian. Matanya tertuju pada Yang Xinxin dan senyum sopan muncul di wajahnya. Kemudian dia melirik Zhang Yi dan berkata, "Adapun Tuan Keyes, silakan tunggu di luar aula sebentar." Zhang Yi melirik Yang Xinxin, dan Yang Xinxin memberinya tatapan meyakinkan. Zhang Yi mengangguk, "Oke." Yang Xinxin melangkah maju mengikuti isyarat Shang Yuan. Ia mendongak dan melihat anak tangga menuju kuil bumi setinggi langit. Dia perlahan mengangkat ujung roknya dengan jari-jarinya, lalu menaiki tangga selangkah demi selangkah dengan langkah ringan. Yang Xinxin menaiki tangga tinggi selangkah demi selangkah, dan kemudian sampai di gerbang utama kuil bumi. Dua penjaga wanita bertubuh tinggi berdiri di pintu dan dengan hormat membukakan pintu tinggi aula utama untuknya. "Nona Yang, tolong." Yang Xinxin tidak memiliki ekspresi di wajahnya saat dia berjalan memasuki aula selangkah demi selangkah. Istana yang megah ini sangat indah dan luas. Lantai di bawah kaki kau terbuat dari batu bata emas yang sangat berharga, yang mengeluarkan suara metalik ketika diketuk. Konon, harga setiap batu bata emas tidak kurang dari volume emas yang sama. Saat Yang Xinxin mengangkat kepalanya, dia melihat seorang gadis cantik dan anggun mengenakan gaun hitam sedang menatapnya sambil tersenyum di kejauhan di depannya. "Yang Xinxin,
Sudah lama tidak bertemu. Yang Xinxin mengangguk. Lama tidak bertemu, Guan Longyue. Guan Longyue melambaikan tangan kepada Yang Xinxin. Ada meja teh kecil di sebelahnya. Ia telah menyiapkan teh hitam dan camilan untuk Yang Xinxin. Yang Xinxin juga berjalan tanpa ragu dan duduk di hadapannya. Dua teman sekelas sekolah dasar yang tidak terlalu akrab tetapi tidak asing satu sama lain, kembali duduk bersama setelah bertahun-tahun. Setelah kiamat, aku mencari teman-teman lamaku. Namun, kebanyakan dari mereka menghilang tanpa jejak, meskipun beberapa masih selamat. Tapi orang yang paling aku rindukan di hatiku tetaplah kau. Guan Longyue menuangkan secangkir teh hitam panas mengepul untuk Yang Xinxin. Yang Xinxin berkata dengan tenang, "Oh, benarkah? Tapi sepertinya kita jarang berkomunikasi. Aku bahkan tidak menyadari betapa aku menginginkanmu. Kau begitu mempesona saat itu, sulit melupakanmu, tak peduli berapa lama waktu telah berlalu." Guan Longyue berkata sambil tersenyum. Senyum Yang Xinxin agak dalam. Itu semua sudah berlalu. Dibandingkan denganmu sekarang, aku hanyalah orang biasa. Bibir Guan Longyue sedikit melengkung. Ini cuma takdir, katanya sambil mengambil sepotong kue kering dari meja, memasukkannya perlahan ke dalam mulut, dan menggigitnya sedikit demi sedikit. Dulu aku tak pernah menyangka hari ini akan tiba. Yang Xinxin berkata, "Ya, sekarang kau adalah eksistensi teratas di negara Huasu." Guan Longyue tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Jangan dibahas. Meskipun aku telah mendapatkan banyak hal sekarang, aku tidak merasa bahagia," katanya sambil mengusap bahunya tanpa sadar. "Beban di pundak aku terkadang terasa terlalu berat bagi aku." Yang Xinxin tersenyum sedikit dan tidak menjawab. Guan Longyue memkaungi wajahnya yang halus dan cantik seperti boneka. "Xinxin, apakah kau telah mendapatkan kebahagiaan yang kau inginkan?" Yang Xinxin teringat Zhang Yi dan anggota keluarganya, dan senyum tulus muncul di bibirnya. "Aku sangat bahagia sekarang." Guan Longyue membuka bibir cerinya, menarik napas dalam-dalam, lalu menatap ke langit-langit kuil bumi yang kosong dan besar. "Aku ingin sekali bisa sesantai dirimu, tapi terkadang aku tidak bisa melakukan apa yang ingin aku lakukan." Yang Xinxin menurunkan kaungannya sedikit. "Kau sudah memiliki posisi kekuasaan yang tinggi dan kemampuan untuk menentukan hidup orang lain. Jika kau menginginkan lebih, bukankah itu keserakahan yang berlebihan?" Guan Longyue tersenyum dan berkata, "Tapi terkadang, menurutku tidak ada salahnya bersikap sedikit serakah." Dia menatap Yang Xinxin. Sejak Yang Xinxin melangkah masuk, tatapannya tak pernah lepas dari Yang Xinxin. Gadis ini, yang pernah ia kagumi, tampak anggun dan sombong, bagaikan boneka porselen kristal, dan merupakan tipe orang yang telah lama ia idam-idamkan. Tipe jenius tanpa cela yang dicintai semua orang. Guan Longyue pernah membayangkan dirinya dalam fantasi ini. "Xinxin, senang melihatmu seperti ini." Yang Xinxin tidak merasakan apapun tentang Guan Longyue. Dia dan Guan Longyue tidak terlalu akrab satu sama lain, dan nama akrab ini hanya mencerminkan pikiran batin Guan Longyue. Guan Longyue yakin bahwa dirinya cukup kuat sekarang, sehingga dia bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Hakikat dari sapaan semacam ini adalah suatu mentalitas bahwa kebaikan hati seseorang tidak dapat ditolak oleh orang lain dan itu seperti sebuah hadiah. "Apakah kau memintaku datang ke sini kali ini hanya untuk mengenang masa lalu?" Yang Xinxin bertanya dengan tenang. Guan Longyue berkedip, "Apakah itu tidak mungkin?" Dia tiba-tiba menutup mulutnya dan tersenyum. Kau, apakah kau sangat gugup karena aku ingin melihatmu?" "Sebenarnya, tidak perlu. Aku ingin bertemu denganmu, hanya karena aku ingin bertemu denganmu." Tiba-tiba ia meletakkan punggung tangannya di separuh wajahnya dan berkata dengan tatapan melankolis. "Ah, kalau sudah di posisi tinggi, memang bisa jadi masalah. Apapun yang kau lakukan, itu akan membuat orang lain berfantasi tanpa henti. Itulah sebabnya aku tidak punya teman.
Aku hanya punya bawahan. Xin, bisakah kau mengerti rasa sakit ini? Yang Xin berkata dengan tenang, aku tidak mengerti. Guan Longyue mendesah pelan, itu benar. Yang Xin kembali terdiam. Meskipun dia mengantisipasi tujuan Guan Longyue mencarinya, dia tidak terbiasa mencoba menyenangkan orang lain. Melihat ini, Guan Longyue sedikit melengkungkan bibirnya, dan tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, mendekat ke wajah Yang Xin. Tindakan ini membuat Yang Xin sedikit mengerutkan kening dan sedikit berskaur. Xin, aku tidak punya teman di sekitarku sekarang. Bagaimana kalau kau datang dan menemaniku? Di tempat ini, apapun yang kau inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Kau seorang jenius dan kau tidak seharusnya mengubur bakatmu. Yang Xin menatap Guan Longyue dan berkata dengan sopan, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi aku bersama keluargaku sekarang, dan aku sangat bahagia. Jadi aku belum mempertimbangkan untuk meninggalkan mereka. Guan Longyue bertanya balik, tetapi kudengar kau hanyalah pengikut pria bernama Zhang Yi di kota Tianhai. Dia punya banyak orang di sekitarnya, dan kau hanyalah salah satu pengikutnya. Bukankah ini mengubur bakatmu? Dia menyipitkan matanya, dan ada sedikit kemalasan di matanya, tetapi juga ketajaman yang cepat berlalu. Orang lain mungkin tidak mengerti kau, tapi aku mengenalmu. Kau punya bakat yang luar biasa. Kalau kau mau, kau bisa menjadi makhluk yang sangat kuat. Sama sepertiku. Yang Xin menyesap teh hitamnya. Ia tidak menunjukkan emosi apapun atas kata-kata Guan Longyue. Ia justru berskaur di kursinya dengan senyum bahagia di wajahnya. Guan Longyue, kau dan aku berbeda. Bagiku, selama aku bisa melihat kakak menjadi lebih kuat, hatiku akan sangat puas. Senyumnya semakin lebar. Mengingat tahun-tahun yang telah ia habiskan bersama Zhang Yi, dan menyaksikan Zhang Yi tumbuh semakin kuat, raut wajahnya menjadi semakin terobsesi dan muram. Aku tidak tertarik menjadi berkuasa. Kalau aku suka sistem pengembangannya. Kata-kata Yang Xin membuat mata Guan Longyue terpaku. Apakah kau tidak mencintai pria bernama Zhang Yi itu? Ya. Yang Xin menanggapi dengan tenang, tanpa keraguan atau rasa malu. Mata hitam Guan Longyue berbinar-binar. Apa bagusnya dia? Dia cuma pria egois yang berusaha mengeluarkan wanita dari kesulitan. Yang Xin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kau tidak akan pernah mengerti perasaan ini. Dalam benaknya, dia memikirkan adegan ketika mereka berdua bertemu di bawah Akademi Tianqing yang terkubur di salju, dan senyum di wajahnya pun semakin mengembang. Ketika aku melihat kakak Zhang Yi begitu berhati-hati, keras kepala mengaku egois, namun mati-matian berusaha menjaga semua orang tetap hidup, aku merasakan sukacita yang luar biasa di hati aku. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba meletakkan tangannya di dadanya dengan senyum penuh kegilaan di wajahnya. Rasanya seperti seorang ibu yang melihat anaknya berjuang untuk tumbuh. Perasaan itu, sungguh menawan. Perasaan inilah yang membuatku tergila-gila. Aku ingin sekali berada di sisinya selamanya dan melihat seberapa jauh dia bisa berkembang. Guan Longyue tertegun cukup lama, dan hatinya bergetar ketakutan. Setelah sekian lama, dia pun tertawa. Benar saja, kita adalah orang-orang yang sama. Mereka semua adalah gadis yang gila. Awalnya, Guan Longyue memiliki banyak kata dalam hatinya yang ingin diucapkannya untuk menjaga Yang Xin, berharap agar Yang Xin tetap di sisinya. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Yang Xin, dia mengurungkan niatnya. Karena dia juga ingin menjaga boneka porselen yang lucu dan cantik ini di depannya di sisinya dan membesarkannya seperti hewan peliharaan. Jadi tentu saja dia mengerti perasaan macam apa yang dimiliki Yang Xin terhadap Zhang Yi. Guan Longyue duduk tegak dan menatap Yang Xin sambil tersenyum, menatap Yang Xin yang hanya menatap Zhang Yi. Seolah-olah dia sedang melihat versi lain dari dirinya sendiri. Diri yang pernah ia bayangkan dalam matanya. Oh,
Aku sungguh ingin kau tinggal bersamaku. Dia menutup mulutnya dengan tangannya dan tersenyum, sekilas rasa geli terpancar di matanya. Tapi sekarang, aku ingin melihat sejauh mana kau bisa melatih hewan peliharaan itu. Itu bukan hewan peliharaan, koreksi Yang Sinsin, itu bayi keagunganku. Kalau pembicaraan kedua gadis sakit-sakitan itu sampai terdengar oleh orang luar, pasti mereka akan bergidik. Dua gadis di bawah usia 20 tahun sebenarnya suka menggunakan manusia sebagai mainan. Pembicaraan antara keduanya tidak menyinggung masa lalu sama sekali. Karena masa lalu, Yang Sinsin tidak peduli, dan Guan Longyue tidak ingin menyebutkannya lagi. Zhang Yi berdiri di luar pintu, dan jelas mustahil baginya untuk memaksa Yang Sinsin tetap di sisinya. Guan Longyue dan Yang Sinsin duduk berhadapan dan minum teh. Setelah minum secangkir teh, Yang Sinsin berdiri dan mengucapkan selamat tinggal lalu pergi. Ujiannya berakhir di sini. Ia tak mungkin bertanya kepada Guan Longyue tentang kemampuannya. Namun, kini ia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Sinsin, tunggu sebentar, aku punya hadiah untukmu. Guan Longyue mengeluarkan sebuah kotak kayu dan menyerahkannya kepada Yang Sinsin. Apa ini? Yang Sinsin bertanya. Kau bisa membukanya dan melihatnya, kata Guan Longyue dengan ekspresi penuh kasih akung di wajahnya. Aku menghabiskan banyak waktu membuat ini khusus untukmu. Yang Sinsin menundukkan kepalanya dan mengulurkan tangan untuk membuka kotak kayu itu. Di dalam kotak kayu itu tergeletak sebuah boneka yang diukir dari kayu dan tampak hidup. Kelihatannya persis seperti Yang Sinsin. Dari segi pengerjaan, ukiran kayu ini telah mencapai tingkat karya seni, dengan setiap helai rambut diukir dengan sangat halus. Ini menunjukkan betapa besar usaha yang dilakukan Guan Longyue. Ada tali merah yang melilit badan ukiran kayu itu, yang tampak agak aneh karena itu bukanlah pita biasa yang dipakai untuk mengikat hadiah, melainkan tali rami merah. Apa ini? Guan Longyue tersenyum dan berkata, ini jimat pelindung. Jika kau menghadapi bahaya, lepaskan saja. Jimat ini akan sangat berguna. Yang Sinsin berpikir sejenak, mengulurkan tangan untuk menutup-tutupnya, dan berbisik, terima kasih. Lalu dia berdiri dan berkata, kalau begitu aku permisi dulu. Guan Longyue menutup mulutnya dan tersenyum. Baiklah, aku berharap dapat bertemu denganmu lain kali. Yang Sinsin meninggalkan kuil bumi tanpa berhenti sejenak pun. Guan Longyue menatap punggungnya, rona merah aneh muncul di wajahnya, dan matanya penuh dengan mabuk. Dia masih tetap anggun dan anggun seperti dulu. Aku sangat menginginkannya. Lalu peluk dia erat-erat dan bermainlah dengannya dengan penuh semangat. Dia memeluk tubuhnya dengan tangannya, tampak seperti seorang nimfa. Tetapi kemudian dia teringat sesuatu dan melihat cangkir teh di atas meja. Dia mengulurkan tangan kanannya untuk mengambil cangkir itu, sedikit tersipu, lalu menciumnya dengan lembut. Zhang Yi sedang menunggu di luar pintu sampai Yang Sinsin keluar. Shang Yu berada tepat di sebelah mereka, tersenyum dan mengobrol dengan Zhang Yi. Tuan Keyes, apakah kau puas dengan kunjunganmu ke Shengjing beberapa hari terakhir ini? Zhang Yi berkata dengan tenang, lumayan. Shengjing memang ibu kotanya. Jauh lebih mengesankan daripada kota badai salju di Jiangnan. Sejak kau memperoleh biji yang disebut Yuan itu, tampaknya kau telah membuat kemajuan yang baik. Shang Yu tersenyum dan berkata, jika Tuan Keyes bersedia, kau juga bisa mendapatkannya. Asalkan kau bersedia bergabung dalam operasi yang akan datang. Aku ingin tahu apa pendapat Tuan Yu. Zhang Yi tersenyum dan berkata, tentu, tentu. Shang Yu tertegun sejenak. Jawaban yang tampaknya masuk akal ini tampaknya sama sekali tidak berhubungan, tetapi dengan cerdik menghindari pertanyaan. Shang Yu tidak melanjutkan bertanya. Setelah beberapa saat, Yang Sinsin keluar dari kuil bumi. Zhang Yi berjalan mendekat, menatapnya sambil tersenyum dan bertanya, apakah kau menikmati mengobrol dengan teman lamamu? Yang Sinsin mengangguk, tidak buruk.
Kalau begitu kami pergi dulu. Zhang Yi berkata pada Shang Yu. Jaga diri kalian berdua. Shang Yu segera mengatur seseorang untuk mengirim Zhang Yi dan Yang Xinxin ke kediaman mereka. Setelah tiba, Zhang Yi segera bertanya kepada Yang Xinxin tentang informasi tentang Hou Tu. Apakah kau mendapat petunjuk berguna dari obrolan dengannya kali ini? Yang Xinxin mengangguk, setidaknya sekarang kita tahu bahwa dia sebenarnya lemah. Zhang Yi memikirkannya, lalu tersenyum dan mengangguk setuju. Ya, dia kuat, tapi dia juga punya kelemahan yang jelas. Hal-hal yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan, tetapi begitu tabir misteri perlahan terangkat, guncangan yang ditimbulkannya kepada orang-orang akan segera berkurang. Pertahanan ketat kuil bumi dan fakta bahwa Shang Yu harus hadir secara langsung menunjukkan satu hal, kemampuan Guan Longyue sendiri memiliki kelemahan besar. Oleh karena itu dia membutuhkan perlindungan dari orang lain. Dugaanku, kemampuannya adalah kutukan. Selama syarat kutukan itu terpenuhi, kerusakan yang ditimbulkannya akan sangat mengerikan. Namun, dia kurang dalam pertarungan jarak dekat. Zhang Yi menambahkan, itu belum pasti, karena kita belum bisa memastikan kondisi pemanggilan mantranya. Mungkin dia bisa merapalkan mantra jarak dekat tanpa medium, tapi kemampuan jarak dekatnya jelas tidak sekuat mantra jarak jauhnya. Itulah sebabnya seseorang perlu melindunginya. Mata Zhang Yi perlahan berbinar. Masuk akal. Mengapa ada 3 Ipsilon di Shengjing, tetapi Hou Tu dan Xitigarbha tidak mau meninggalkan Shengjing dan pergi ke pegunungan Qinling untuk berpartisipasi dalam operasi? Karena Hou Tu bagaikan dewa kematian, meskipun kuat, ia juga memiliki kekurangan dan tidak dapat bertindak bebas. Xitigarbha harus tetap tinggal di Shengjing untuk melindunginya dan seluruh kota Shengjing. Pertemuan Zhang Yi dan Yang Xinxin dengan Hou Tu kali ini tidak sia-sia. Setidaknya mereka mendapatkan sedikit informasi tentang Hou Tu. Teknik kutukan. Ya? Hukum sebab akibat. Zhang Yi menggosok dagunya dan matanya tiba-tiba terfokus. Karena ini adalah senjata yang didasarkan pada hukum kausalitas, maka untuk menghasilkan suatu hasil, harus ada syarat-syarat dasar yang harus dipenuhi. Yang Xinxin mengangguk. Aku ingat meneliti kemampuannya saat masih sekolah dulu. Alat yang digunakan untuk merapal mantra adalah rambut atau kuku. Mata Zhang Yi menyipit saat mendengar ini. Jika rambut atau kuku cukup memenuhi syarat mantra tersebut, maka akan sangat mudah bagi Sheng Jing untuk menemukan sesuatu yang dapat dijadikan bahan tertawaan. Lagi pula, manusia secara alami akan kehilangan sekitar 100 helai rambut setiap harinya. Yang Xinxin menggelengkan kepalanya. Tidak akan semudah itu. Jika itu yang terjadi, distrik Shengjing akan mampu melampaui 5 distrik lainnya secara langsung berkat bantuannya. Lagi pula, jika itu terjadi, Ipsilon lainnya tidak akan menjadi ancaman bagi Shengjing. Zhang Yi menyilangkan tangannya dan berpikir serius. Jika seorang medium dibutuhkan, maka itu pasti sesuatu yang fisik. Rambut, kuku, atau semacamnya, mungkin. Kalau tidak, daging, darah. Tiba-tiba, sebuah kalimat yang pernah diucapkan ayah mertua Zhang Yi kepadanya tiba-tiba muncul di benak Zhang Yi. Jangan pernah mengungkapkan nama kau begitu saja. Karena nama asli seseorang mengandung sebab dan akibat. Apakah nama juga salah satu syaratnya? Zhang Yi menggigit kukunya tanpa sadar dan bergumam. Yang Xinxin berkata pelan, kurasa Zhu Zheng pasti tahu informasi yang lebih akurat. Bukan hanya dia, tapi para komkaun wilayah lain juga tahu lebih banyak daripada orang biasa. Lagi pula, Hou Tu juga merupakan salah satu cara mereka untuk menahan para alien papan atas di wilayah mereka masing-masing. Zhang Yi menggosok alisnya. Ini benar-benar menyusahkan. Yang Xinxin tersenyum tipis. Bagaimanapun, Guan Longyue adalah fondasi Shengjing, jadi kemampuannya tentu tidak akan diketahui dengan mudah. Saudaraku, kau tidak perlu terlalu khawatir. Setidaknya, mengingat situasi saat ini, syarat untuk menggunakan kemampuannya cukup ketat.
Yang Sinsin memikirkan kemampuannya sendiri dan bergumam, bahkan kemampuan kausalitas pun memiliki efek yang berbeda pada setiap orang. Sama seperti malaikat hasratku, kekuatan panahnya akan kurang efektif melawan mereka yang memiliki tekad kuat atau mereka yang memiliki kekuatan mental yang kuat. Mendengar ini, Zhang Yi menatap Yang Sinsin dan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Sinsin, katakan padaku, jika kau juga menjadi Ipsilon sekuat Guan Longyue, seperti apa kemampuanmu? Tatapan mata ceria melintas di mata obsidian Yang Sinsin. Siapa yang tahu? Namun kini, pengaruh panahku terhadap orang-orang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Waktu pengendalian panah cinta juga semakin lama semakin panjang. Mungkin suatu hari nanti aku benar-benar akan mencapai titik itu, dan aku bisa menjadikan orang lain sebagai budakku sepenuhnya. Sebuah ide berani muncul dalam pikiran Zhang Yi. Jika dia benar-benar bisa mencapai itu, mungkin Yang Sinsin bisa membentuk pasukan alien yang akan sepenuhnya setia padanya. Jika memang begitu, kekuatan Yang Sinsin pasti tidak kalah dengan Guan Longyue. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata, sepertinya aku sangat beruntung memiliki rekan yang sangat baik sepertimu di sekitarku. Di antara teman-temanku di rumah, ada beberapa yang memiliki kemampuan luar biasa. Misalnya, Liang Yu, Master Seni Bela Diri, dan Lu Keran serta Yang Sinsin, yang menunjukkan potensi luar biasa di periode selanjutnya. Ketika mereka dewasa, mereka akan menjadi kekuatan pendukung yang paling penting bagi Zhang Yi. Kemampuan You Kr sebagai dokter juga sepenuhnya memecahkan kekhawatiran mereka tentang cedera. Meskipun kemampuan orang lain mungkin tampak sedikit lebih lemah, mereka juga memiliki kegunaannya. Jadi Zhang Yi tidak memaksa semua orang untuk memiliki kemampuan yang sangat kuat. Oleh karena itu, dia merasa sangat beruntung. Namun Yang Sinsin tidak berpikir demikian. Dia berjalan ke arah Zhang Yi dan menatapnya dengan mata penuh kekaguman dan sedikit obsesi. Kakak, ini bukan keberuntunganmu. Itu hanya keberuntungan bagi kami. Hanya karenamu kami memiliki kesempatan untuk hidup sampai hari ini dan menunjukkan kemampuan kami. Aku selalu percaya bahwa dunia ini tidak kekurangan bakat, melainkan peluang. Sama seperti Liu Bang, Xiao He, Fen Kuai dan lainnya semuanya berasal dari Kabupaten Pei, Zhu Yuanzhang, Suda, dan Chang Yuchun semuanya berasal dari Kabupaten Fengyang. Dia menggoyangkan jari telunjuk kirinya dan bergumam seperti guru sejarah, dengan kilatan nakal di matanya. Bukan berarti semua talenta luar biasa dalam sejarah berkumpul di satu tempat, melainkan orang-orang di tempat itu yang kebetulan menemukan kesempatan sekali seumur hidup dan mengukir nama bagi diri mereka sendiri. Zhang Yi mengangkat alisnya dan tersenyum. Aku hanya memberimu kesempatan untuk menunjukkan bakatmu. Tapi sekali lagi, ini mungkin hanya soal bertahan hidup bagi yang terkuat. Jika kalian tidak luar biasa dalam hidup kalian sendiri, kalian tidak akan menungguku muncul. Kalian akan mati seperti orang lain, terjebak dalam dingin yang membekukan tanpa akhir. Adapun Hou Tu, Zhang Yi saat ini tidak punya cara yang baik untuk menghadapinya. Namun untungnya, ia hanya bersiap menghadapi bahaya di masa damai, dan tidak memiliki konflik dengan wilayah Shengjing. Oleh karena itu, dalam jangka pendek, sesuai dengan gayanya dalam melakukan sesuatu, dia tidak perlu khawatir diingat oleh Hou Tu. Tetapi dia tetap mengingat masalah ini dan tetap meminta Yang Sinsin untuk meluangkan waktu untuk menyelidikinya secara menyeluruh. Aku harus kembali ke titik ini dan membaca buku-buku kuno dengan saksama untuk memeriksa berbagai ilmu sihir dan mantra di zaman kuno. Mungkin kita bisa mendapatkan beberapa petunjuk darinya. Zhang Yi menyilangkan tangannya. Benda-benda berantakan sebelumnya tidak sama dengan kekuatan super. Yang Sinsin mengerjap. Namun, kekuatan super berasal dari hati. Harapan terbesar Guan Longyue dalam hidup ini adalah agar kekuatan kutukannya benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga dapat mencegah tragedi dalam hidupnya. Kalau begitu, keinginan yang telah lama diidam-idamkan ini pasti ada hubungannya dengan Dharma yang legendaris.
Menelitinya mungkin akan menghasilkan hasil yang tak terduga. Zhang Yi mengangguk, berpikir apa yang dikatakan Yang Xinxin memang masuk akal. Kalau begitu, sebaiknya kau selidiki dengan hati-hati. Dia menyipitkan matanya perlahan dan berkata, setelah aku kembali ke kota Blizzard, aku akan mencari seseorang untuk menyelidikinya secara menyeluruh. Dia tidak akan mencari Zhu Zheng. Karena saat ini dia tidak tahu apa media pemicu guillotine neraka milik Hou Tu. Namun, ketika Zhu Zheng bertanya tentang hal itu, dia menunjukkan bahwa dia takut. Karena Zhu Zheng adalah orang yang licik, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk mendapatkan posisi dalam dialog antara keduanya. Jadi tidak ada gunanya bertanya. Zhang Yi teringat pada Deng Yuanbo, berpikir mungkin pria besar dengan koneksi luas di negeri Huasu ini bisa mengetahui sesuatu. Kuil bumi. Setelah Guan Longyue menyaksikan Yang Xinxin pergi, senyum gembira muncul di sudut mulutnya, dan taringnya yang tajam menggesek sedikit gigi bawahnya. Xinxin, kemana kau akan pergi selanjutnya? Di dunia yang sudah kacau ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, suara Qin Qigong tiba-tiba terdengar di telingaku. Xiao Guan, bagaimana kabarmu? Apakah temanmu bersedia tinggal? Tidak, itu ditolak dengan sangat bersih. Kata Guan Longyue. Oh, begitukah? Agung sekali. Tapi aku penasaran, apa kau punya tujuan khusus sampai bersikeras bertemu teman sekelas lamamu ini? Ketika Qin Qigong mengatakan ini, nadanya tampak tidak berdaya. Sebagai senjata rahasia terbesar di distrik Shengjing, informasi apapun tentang Guan Longyue sangat rahasia. Pada prinsipnya, tidak seorang pun kecuali dia dan beberapa pelayan kepercayaannya dapat dengan mudah mendekati kuil bumi tempat Guan Longyue tinggal. Tetapi pertemuan ini sangat diminta oleh Guan Longyue, dan Qin Qigong harus menghormati keputusannya. Guan Longyue hanya menjawab, tunggu saja. Temanku mungkin akan menjadi lebih kuat daripada Keyes di masa depan. Oh! Kalimat ini membuat Qin Qigong tertarik, dan nadanya menjadi jauh lebih berhati-hati. Bisa ia lebih kuat dari Keyes? Bisakah ia setara denganmu? Guan Longyue tersenyum dan berkata, aku juga tidak tahu. Kemampuan dan sebagainya tidak penting baginya. Aku hanya tahu dia jenius, tapi juga orang yang gila. Orang seperti itu akan menjadi sangat berbahaya, tidak peduli apapun yang ingin dia lakukan. Setelah berkata demikian, dia mendesah pelan. Tapi sekarang dia tampaknya tidak peduli untuk menjadi kuat, sungguh dimanjakan. Waktu dengan cepat berubah menjadi 7 hari kemudian. Waktu yang diberikan Qin Qigong kepada perwakilan 5 distrik untuk mempertimbangkan telah habis. Pertemuan ini kembali diadakan. Qin Qigong mengumpulkan semua orang dan bertanya tentang keputusan akhir mereka sambil tersenyum. Akibatnya, wilayah Laut Cina Timur secara alami tidak dapat berpartisipasi karena masalah pribadi Xuanwu. Perwakilan wilayah Barat Daya, Paji Gesang, tersenyum dan menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa ia telah melaporkan masalah tersebut kepada Kepala Biara Sangjia yang paling dihormati di wilayah Barat Daya, Yashelang Taideji, dan pemilik pemakaman. Akan tetapi, kesimpulan akhir yang dicapai adalah bahwa kekuatan Dunzong terbatas, dan dengan Bharata yang mengamatinya dengan penuh keserakahan dari Barat, mustahil untuk mengirim siapapun untuk berpartisipasi dalam operasi tersebut. Qin Qigong tahu bahwa masalah di wilayah Barat Daya cukup rumit. Wilayah itu seringkali merupakan situasi penyatuan agama dan agama Buddha. Setelah berakhirnya dinasti Tang, kekuatan 4 kepala suku setempat tak terbayangkan. Jadi dia tidak banyak bicara, hanya berkata, aku mengerti. Terima kasih atas kerja kerasmu, Pudge Toast. Paji Gesang tersenyum dan mengangguk memberi salam, lalu duduk di samping dengan diam. Mengenai wilayah lain, semua orang memahami posisi Li Changgong dengan jelas. Ia membutuhkan tindakan yang berhasil untuk mengokohkan posisinya di wilayah Barat Laut. Jadi dialah orang pertama yang menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama. Di Timur Laut,
Han Shanzuo juga siap setuju untuk bekerja sama, tetapi ia mengajukan beberapa persyaratan ketat pada rincian spesifik kerja sama tersebut. Qin Qigong juga mengatakan tidak ada masalah dengan ini. Akhirnya, mata semua orang tertuju pada Zhang Yi. Di antara perwakilan 5 wilayah, Zhang Yi adalah yang paling istimewa, karena hubungan antara dia dan pejabat wilayah Jiangnan bukanlah afiliasi, tetapi kerjasama. Jadi, tidak ada yang bisa menebak sikapnya. Seringkali, Zhang Yi mengutamakan kepentingan pribadinya. Tuan Keyes, aku ingin tahu apa yang sedang kau pikirkan. Qin Qigong bertanya dengan ekspresi tulus. Zhang Yi tersenyum tipis. Aku sudah mempertimbangkan pertanyaan ini. Jika aku ingin berpartisipasi dalam gerakan ini, aku punya beberapa kekhawatiran, dan aku ingin kau membantu aku menyelesaikannya terlebih dahulu. Qin Qigong bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk memberitahu aku. Zhang Yi berkata dengan tenang. Pertama, intelijen. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di bawah tanah pegunungan Qinling kecuali kamu. Jika kau ingin aku berpartisipasi, kau harus mengungkapkan semua intelijen bawah tanah kepadaku tanpa syarat. Setelah mengatakan ini, Zhang Yi menatap Qin Qigong dalam-dalam. Aku juga ingin melihat rekaman lengkap Shen Yezi melawan 2 kelabang kelas Ypsilon. Qin Qigong menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Lalu dengan cepat menjawab, aku bisa memutuskan ini. Selama kau berpartisipasi, aku akan segera mengaturnya untuk kau. Zhang Yi mengangguk. Kalau begitu, mari kita bicarakan poin kedua. Dia melirik ke arah tetua di seberang meja dan menyipitkan matanya sedikit. Ada dendam antara Gou Chen dan aku, jadi sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan menyerangku jika dia bergerak. Zhang Yi tidak akan menjadi rekan setim dengan seseorang yang tidak dipercayainya, karena itu akan terlalu berbahaya. 10.000 meter di bawah tanah dalam jurang, mereka harus menghadapi 2 monster mutan setingkat kereta putih. 4 lawan 2, peluang menang masih sangat bagus. Namun jika ada yang menyerang dari belakang, akibatnya akan fatal. Wajah orang tua itu tiba-tiba berubah. Keyes, apa maksudmu? Aku seorang prajurit, aku tidak akan melakukan hal keji seperti itu. Orang tua itu berteriak sangat keras, dan dia mengira Zhang Yi sedang menghinanya. Zhang Yi berkata dengan ringan, "Oh, benarkah? Mungkin itu yang kau pikirkan sekarang. Tapi kalau setelah pertarungan hidup mati kita, aku terluka parah dan sekarat. Kita berdua saja di sini, dan kau punya obat yang bisa menyelamatkanku, maukah kau menyembuhkanku atau melihatku mati?" Sang tetua berkata, "Aku." Zhang Yi, jangan bohong. Tanyakan pada dirimu sendiri apa yang sebenarnya kau pikirkan. Ucapan orang tua itu tiba-tiba tercekat. Adegan yang disebutkan Zhang Yi tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Tiba-tiba, dia merasakan dingin di punggungnya dan lapisan keringat putih muncul di wajahnya. Karena dia menyadari dengan ngeri bahwa, setelah menempatkan dirinya pada posisinya dan mempertimbangkan situasinya, dia sebenarnya ragu-ragu. Menusuk sekutu dari belakang adalah aib terbesar bagi seorang prajurit. Namun, ia masih menyimpan dendam yang besar terhadap Zhang Yi. Ia akan menekan dendam ini sesekali, tetapi ketika tidak ada orang di sekitarnya, ia mungkin tidak dapat mengendalikan iblis di dalam hatinya. Zhang Yi melihat keraguannya dan tak dapat menahan diri untuk mencibir. "Lihat." Li Changgong tersadar dan segera menjelaskan, "Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Demi kehormatan keluargaku, aku menjaminnya." Qin Qigong menyilangkan tangannya di atas meja dan berkata sambil tersenyum, "Sifat manusia tidak dapat menahan ujian. Seperti orang baik, jika ia membutuhkan uang dan melihat sekeping emas di tempat terpencil dan tak berpenghuni, ia akan terdorong untuk mengambilnya sendiri. Jadi, tidak ada gunanya menggunakan moralitas untuk membatasinya." Wajah Qin Qigong tiba-tiba berubah tegas. "Mari kita jaga disiplin. Di sini, aku, Qin Qigong,
dapat menggunakan posisi aku sebagai panglima tertinggi wilayah Shengjing untuk menyampaikan pernyataan. Jika ada yang berani menyerang sekutu kita selama periode mobilisasi ini, Shengjing akan mengerahkan segenap upaya untuk menyerang mereka dan mengungkap kejahatan mereka ke seluruh dunia. Pada saat yang sama, aku juga berharap dapat ikut memobilisasi wilayah lain untuk bergabung dan menyerang bersama. Tepat setelah itu perkataan itu. Bab 1163-1174, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah kenalan lama Sinsin, musuh atau teman. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.